Bagaimana mungkin hanya ada beberapa binatang ibel dengan kekuatan orang suci di domain kekacauan 10.000 setan dari zaman kuno hingga sekarang? Sejauh yang aku tahu, binatang ibel terkuat yang mencoba melanggar larangan berada di level orang suci 6 kesengsaraan. Kamu dan aku bekerja sama dengan dua artefak tertinggi, kita pasti bisa menaklukkan dan memurnikannya. Sekarang binatang 5 elemen besar ingin mendapatkan sepotong kue, dia pasti memiliki kekuatan itu juga. Hahaha, jika dia tidak cukup kuat dan bernasib buruk, dia juga bisa memotong lengan wanita berjubah kuning. Binatang buas milik Huang Hong tertawa dengan penuh kebanggaan. Kali ini, binatang buas Huang Hong juga memperhitungkan dirinya sendiri. Benar saja, karena ini, Huang Silong juga diperhitungkan olehnya, dan dia merasa sangat segar. Sekarang Huang Silong berada dalam dilema dan tidak punya pilihan lain selain bekerja sama dengan binatang buas Huang Hong dengan sepenuh hati. Adapun harta karun yang dirasakannya, ia hanya bisa menunggu kesempatan untuk bertindak. Keberuntungan dan kekayaan diraih melalui risiko. Huang Silong sebenarnya sudah membuat rencana terburuk. Semua ini hanya karena Huang Hongnuobis berani menempatkan dirinya dalam bahaya, membuktikan bahwa dia tidak akan pergi ke titik yang tidak bisa kembali. Binatang 5 elemen agung senior, ayo pergi juga. Suruosie berkata dengan tenang, tampak tak kenal takut. Binatang 5 elemen agung lalu mengangguk, mengaktifkan kuil 5 elemen, dan menerobos udara menuju hutan lebat. Domain kekacauan 10.000 ibel tampaknya telah merasakan invasi kekuatan eksternal, dan beberapa orang kuat di domain kekacauan 10.000 ibel juga berada dalam siaga tinggi. Di domain kekacauan 10.000 setan, sumber daya alam dan harta karun terbatas. Bahkan binatang ibel yang telah berkultivasi hingga tingkat pemurnian kekuatan gaib suci hanya dapat memurnikan artefak tingkat tinggi, yang mana sudah merupakan batasnya. Inilah keuntungan yang dapat dihitung oleh binatang pemarah Huang Hong. Artefak yang mutlak dan artefak yang bermutu tinggi tidak ada bandingannya. Seperti halnya kebanggaan keluarga manusia pada hari itu, yang dikalahkan oleh kuil suci Huang Hong yang tak terduga, sepenuhnya ditekan, dan menjadi mangsanya. Binatang besar 5 elemen senior, kami bertiga akan berlatih bersama di domain kekacauan 10.000 ibel ini, dan kami tidak akan pergi bersamamu. Ketika kuil 5 elemen mencapai langit di atas hutan lebat, suara Suruosie keluar. Binatang 5 elemen besar mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Taois kehidupan dan kematian, Taois Yin dan Yang, dan Xiao Lai bukanlah sosok yang biasa, tetapi terlalu berbahaya di sini. Dia tidak begitu yakin dan berkata, jika kamu ingin mengasah diri, kamu akan memiliki banyak kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Tempat ini sangat berbahaya, dan samar-samar aku bisa merasakan aura yang sangat kacau. Meskipun sangat samar, ini memang tempat yang berbahaya. Jika kamu tidak berhati-hati, kamu bisa mati dan tidak akan pernah pulih. Suruoxi juga memahami bahwa binatang 5 elemen besar benar-benar peduli terhadap mereka, karena kehidupan mereka berhubungan langsung dengan pertumbuhan masa depan kuil 5 elemen, dan tentu saja tidak ingin sesuatu pun terjadi pada mereka. Tuan kehidupan dan kematian, makna kehidupan dan kematian adalah pergulatan antara hidup dan mati. Terima kasih atas perhatianmu, binatang buas 5 elemen senior. Aku tahu batas kemampuanku dan tidak pernah melakukan apapun tanpa keyakinan. Dan jangan lupa, senior, aku masih memiliki bayi naga dan bayi burung phoenix untuk melindungiku. Binatang buas biasa tidak dapat melakukan apapun padaku. Suruoxi tersenyum tipis, seolah-olah dia tidak pernah takut, gentar, atau ragu-ragu. Dia selalu menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi, dan itu meyakinkan. Jangan khawatir, senior. Bahkan jika kau memburu kami secara pribadi, selama kami bertarung tanpa syarat, kau tidak akan bisa menyakiti kami sama sekali. Mata Wu Xinzi sedikit menyipit. Meskipun dia sedikit sombong, binatang 5 elemen besar percaya itu benar. Dia merasakan dari awal sampai akhir bahwa mereka tidak sederhana. Mereka berani menerobos masuk ke Kaocheng sebagai manusia. Keberanian ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh orang biasa. Setelah mengatakan ini, binatang 5 elemen besar merasa jauh lebih lega. Ia meyakini bahwa Taois kehidupan dan kematian serta Taois Yin dan Yang tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pasti. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan banyak bicara. Berikut ini 3 jimat transfer besar 5 elemen, yang terkait erat dengan kuil 5 elemen. Selama kamu berada di tempat dengan kekuatan 5 elemen langit dan bumi, kamu dapat melakukan transfer ke kuil 5 elemen dalam radius 50 juta mil. Sambil berbicara, binatang 5 elemen besar mengeluarkan 3 jimat yang berisi 5 elemen yang sangat misterius, dan memberikan satu kepada setiap orang.
Terima kasih, senior. Lai Qingluan, yang tidak bisa berkata apa-apa sampai sekarang, menjawab dengan lembut. Terima kasih. Kalau begitu, kami akan pergi dulu. Para senior juga harus berhati-hati. Jika ada bahaya besar, kalian juga dapat mengaktifkan jimat migrasi besar 5 elemen untuk memanggil kami kembali. Su Ruoxi menanggapi dengan senyuman, lalu membawa Wu Xinzi dan Lai Qingluan meninggalkan kuil 5 elemen dan bergabung ke dalam hutan lebat. Namun, kata-katanya menyebabkan seluruh kuil 5 elemen meledak secara pribadi. Pendeta tahu kehidupan dan kematian ini sangat sombong. Jika bahkan kepala aula tidak dapat menyelesaikan krisis besar, apa gunanya memanggil mereka kembali? Tetapi kata-katanya memberi saya perasaan yang sangat kredibel. Saya yakin dia memiliki kekuatan seperti itu. Setidaknya kepala istana tidak menunjukkan ketidakpuasan saat mendengar kata-katanya. Asal-usul mereka sangat luar biasa, dan ini bukan sesuatu yang dapat kita duga. Binatang 5 elemen kecil itu tentu saja mendengar banyak orang membicarakannya, dan mengerutkan kening dan berkata, "Ayah, menurutmu apa maksud saudara Seng Si Dao dengan ini?" Binatang 5 elemen besar tidak lagi terkejut dengan kata-kata Taois yang mengejutkan dunia, jadi dia tersenyum tipis dan berkata, "Anak ini pasti sangat percaya diri untuk mengatakan ini. Jika dia benar-benar menghadapi dilema yang tidak dapat kuselesaikan, sebaiknya kau panggil dia kembali agar aku dapat melihat apa kartu trufnya." "Ayah, bukan itu maksudku." Binatang kecil 5 elemen tidak pernah meragukan kekuatan Taois kehidupan dan kematian serta Taois Yin dan Yang. Dia bahkan memiliki keyakinan buta terhadap hal itu, dan dia bersedia mempercayainya. "Haha, aku tidak menyangka kau akan berpikir sedalam itu. Kurasa yang dia maksud adalah bahwa apapun bahaya yang kita hadapi di masa depan, kita dapat mengandalkannya. Dia akan melindungi kita dan menyelesaikannya untuk kita." Binatang 5 elemen besar memandang ke kejauhan dengan penuh arti. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia tidak dapat melihat apapun selain dari seorang pemuda berusia 20-an. Seolah-olah dia sedang menyaksikan mitos yang muncul di hadapannya. Binatang kecil 5 elemen itu berdiri di sana dengan linglung sejenak. "Hahaha, akhirnya aku punya tempat untuk bermain. Aku sudah berlatih tanpa henti selama tahap ini, dan aku juga harus melihat seberapa kuat aku." Wu Xinzi tertawa keras. Dia tidak berani berpikir bahwa ini adalah wilayah kekuasaan Ibel, yang mana Ibel sangat merajalela. Namun, dengan persepsi Su Ruoxi yang menyebar hingga radius 55.000 mil, dia tahu bahwa suara Wu Xinzi selalu keras dalam radius 10 kaki di sekitarnya, dan suaranya tidak menyebar. Lai Qingluan secara alami menyadari bahwa dia sedang berlatih sihir Chongsu, dan berpikir. Meskipun Taois Yin yang itu gila, dia selalu melakukan segala sesuatunya dengan sewajarnya. Sepertinya kita punya lawan. Hati-hati. Begitu mereka mendarat di tanah di hutan lebat ini, Su Ruoxi merasakan bahwa sudah ada 2 kera ganas yang telah berkultivasi hingga puncak dewa yang 8 kesengsaraan, menyerbu ke arah mereka. Su Ruoxi menyipitkan matanya sedikit, dan menimbang kekuatan kedua kera ganas yang telah berkultivasi hingga puncak 8 kesengsaraan yang dewa. Jantungnya berdebar kencang. Dia benar-benar telah berkultivasi hingga mencapai kekuatan 10 juta harimau ganas. Apakah itu sangat kuat? Tampaknya kerja keras di alam kekacauan 10.000 Ibel ini telah membuatnya jauh lebih kuat daripada dunia luar. Sungguh menyedihkan. Aku tidak menyangka bahwa ras manusia saat ini tidak sebaik ras Ibel. Tidak heran ada Ibel yang menyebabkan kekacauan. Kekuatan 10 juta harimau ganas adalah standar kekuatan bagi mereka yang baru saja melangkah ke alam dewa 9 kesengsaraan. Namun, di domain kekacauan 10.000 Ibel, dewa yang 8 kesengsaraan di puncak sudah memiliki kekuatan 10 juta harimau ganas. Jika seseorang melangkah ke alam 9 kesengsaraan yang dewa, jumlahnya pasti sedikitnya 20 juta harimau ganas. Benar-benar tak ada bandingannya. Mereka hanya 2 monkey mas kecil yang kuat. Aku bisa menghancurkan mereka hanya dengan 1 tamparan. Chongsu karya Lai Qingluan juga terlihat. Jangan lakukan apapun. Setelah Su Ruoxi memberikan instruksi, jubah hitam yang dikenakannya tiba-tiba mengeluarkan energi 5 elemen 5 warna, yang berkumpul menjadi kanopi untuk melindungi tubuhnya. Hampir dalam sekejap mata, 2 monkey mas yang kuat muncul di depan Su Ruoxi dan kelompoknya. Manusia? Ini benar-benar manusia. Aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, manusia benar-benar akan menginjakkan kaki di wilayahku, domain 10.000 setan. Kedua kera Ibel King Kong yang kuat tingginya 10 kaki, dengan sepasang lengan kera panjang yang menjuntai hingga ke lutut, panjangnya 8 kaki. Rambut di tubuh mereka berwarna emas gelap, dan setiap rambut lurus seperti jarum dan sekeras baja. Mereka tampak seperti landak yang meledak,
dan mereka tampak sangat ganas, tanpa tanda-tanda akan berubah wujud menjadi manusia. Sepertinya manusia-manusia ini tersesat. Lumayan, memang sudah sepantasnya kita membasmi mereka, memberi makan diri kita sendiri, dan mencoba seperti apa rasa daging dan darah manusia ini. Salah satu kera Evil King Kong yang kuat memperlihatkan cahaya darah yang mengerikan di wajahnya, menendang kakinya, dan terdengar suara angin pecah yang mengerikan, dan satu cakar langsung mencengkeram wajah Surwoxi. Tanpa mengaktifkan seni penyihir Xingtian, Surwoxi dapat mengerahkan kekuatan 5,5 juta harimau ganas, tetapi dengan mengaktifkan seni penyihir Xingtian, ia dapat mengerahkan kekuatan puluhan juta harimau ganas. Inilah cara yang dilakukan Surwoxi untuk bersembunyi. Kekuatan magis klan penyihir tidak dapat diukur dengan kekuatan dunia ini. Alasan mengapa dia sekarang dapat mengerahkan kekuatan 5,5 juta harimau ganas dengan sarana alam semesta adalah karena seni penyihir Xingtian telah menempa tubuh yang kuat, yang memungkinkan Surwoxi menyerap lebih banyak kekuatan dan menjadi lebih kuat. Inilah kekuatan yang belum pernah diungkapkan Surwoxi di Kaohcheng. Sekarang di sini, Surwoxi tidak bermaksud membiarkan Lai Qingluan melihatnya, dan dengan kelima jarinya yang terjepit, Surwoxi tidak menghindar atau menghindar, dan langsung mengeluarkan kekuatan 5,5 juta harimau ganas, dan bergegas maju. Pada saat yang sama, 10.368 roh yin milik Surwoxi berkumpul menjadi sebuah cetakan tangan yang besar, dan menghantam kepala kera Evil Vajra yang kuat yang tengah menghantam ke arahnya. Kendalikan roh dan daging, dan kembangkan kekuatan orang suci. Kera yang ganas itu tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat metode Surwoxi. Lai Qingluan juga terkejut. Sang Taois kehidupan dan kematian belum pernah menggunakan keterampilan ini sebelumnya. Dikabarkan bahwa Surwoxi, salah satu dari 100 orang suci, juga dapat mengendalikan roh dan daging. Kera Evil King Kong yang kuat ketakutan oleh momentum Surwoxi dan terhenti, momentumnya pun sangat berkurang. Surwoxi memanfaatkan kesempatan itu, meninju dan menekan dengan telapak tangan, tanpa ampun. Terdengar suara ledakan keras. Lagi pula, kera Evil yang telah berjuang keras di domain kekacauan 10.000 Evil dan berkultivasi hingga ke alam dewa yang 8 kesengsaraan, sempat terkejut. Namun, ketika menghadapi bahaya yang mengancam jiwanya, ia masih mampu bereaksi paling cepat. Dia meninju Surwoxi dengan satu pukulan, dan kemudian meninju cetakan tangan besar di langit yang dibentuk oleh roh yin Surwoxi. Surwoxi diselimuti dunia penuh pembasmian tak berujung oleh pukulan dari kera Evil King Kong yang perkasa. Di dunia ini, Surwoxi melihat banyak sekali monster yang saling bertarung. Dia menyaksikan si kera Evil King Kong yang perkasa mencabik-cabik monster satu demi satu dengan kekuatannya sendiri. Dia memancarkan aura ingin bertempur sepanjang hidupnya, yang agak mirip dengan War Ape Great Sage. Satu pukulan, satu dunia. Kera Evil King Kong yang kuat ini menciptakan dunianya sendiri dengan tinjunya, yang menyelimuti Surwoxi, menyebabkan momentum aslinya tiba-tiba meningkat, dan kekuatan yang dikerahkannya menjadi lebih kuat. Tapi siapa Surwoxi? Surwoxi adalah keturunan Dewa Perang Xingtian. Semangat bertarungnya jauh lebih kuat dari monster kera King Kong yang perkasa. Surwoxi berteriak keras dalam sekejap. Buka untukku. Dunia tinju yang menyelimuti Surwoxi hancur dalam sekejap, dan tinju Surwoxi bertabrakan dengan tinju kera Evil King Kong yang perkasa. Pada saat yang sama, jejak tangan Tongtian di langit juga bertabrakan dengan tinju lainnya dari kera Evil Raja Kong yang perkasa. Keduanya mundur begitu mereka saling bersendewa. Surwoxi memiliki tubuh yang kuat dan tidak terluka parah, tetapi kera Evil King Kong yang perkasa sangat terkejut. Ia tidak menyangka bahwa lelaki di hadapannya ternyata punya semangat juang yang jauh lebih besar daripada dirinya. Hanya dengan satu minuman, dia menghancurkan dunia yang diciptakannya. Ketika berlatih seni yin yang hari itu, ada petikan seperti ini 5 nada gong, sang, jiao, zeng, dan yu. 5 waktu fajar, siang, matahari terbenam, dan tengah malam. 5 rasa asam, pahit, manis, pedas, dan asin. 5 warna hijau, merah, kuning, putih, dan hitam. 5 transformasi kelahiran, pertumbuhan, transformasi, pengumpulan, dan penyimpanan. 5 ki angin, panas, kelembaban, kekeringan, dan dingin. 5 musim-musim semi, musim panas yang panjang, musim gugur, dan musim dingin. 5 elemen kayu, api, tanah, emas, dan air. 5 dalam hati, jantung, limpa, paru-paru, dan ginjal. 5 anggota tubuh urat, vena, daging, kulit, dan tulang. 5 indera mata, lidah, mulut, hidung, dan telinga. 5 suara berteriak, tertawa, bernyanyi,
menangis, dan mengerang 5 emosi marah, gembira, pikiran, sedih, dan takut. Dengan kata lain, jika seseorang dapat menggunakan semua itu ketika memperlihatkan kekuatan gaib, maka ia benar-benar dapat memadukannya ke dalam kemampuannya sendiri, maka orang ini telah mencapai alam dewa kuno. Orang-orang di zaman dahulu sangat menguasai ilmu surga dan memahami prinsip-prinsip surga. Ketika mereka meninju, seluruh tubuh mereka bergerak bersama, menciptakan kekuatan besar yang secara alami tidak ada bandingannya dengan orang-orang di masa modern. Pada zaman dahulu, para dewa dan manusia dapat melontarkan pukulan atau berteriak dengan 5 nada, yang terintegrasi ke dalam 5 waktu dalam sehari, 5 rasa di dalam hati, 5 warna langit dan bumi, 5 transformasi, pembentukan 5 elemen, perubahan 5 musim, pembangkitan dan pengekangan 5 elemen, pengoperasian 5 andalam, serangan 5 anggota tubuh, pergerakan 5 indera, kesatuan 5 suara, dan pengumpulan 5 emosi, yang sangat kuat. Dapat dibayangkan bahwa kelimaan dalamnya adalah hati, jantung, limpa, paru-paru, dan ginjal, sedangkan kelima anggota tubuh adalah urat, vena, daging, kulit, rambut, dan tulang. Kalau orang bisa memanfaatkan kedua hal 5 ini, dia akan menjadi sangat hebat. 5 dalam tubuh dapat diaktifkan pada saat yang sama, menghubungkan 5 anggota tubuh dan meledak dalam sekejap, dan dapat mengerahkan kekuatan beberapa kali lipat. Inilah perbedaan antara orang pada zaman dahulu dan orang pada zaman modern. Orang-orang di zaman dahulu kini fokus pada pengembangan kekuatan supranatural, dan telah mempelajari semua metode pembasmian yang ampuh. Mereka tidak lagi bersedia mempelajari prinsip-prinsip langit dan bumi. Jika mereka sungguh-sungguh memahami prinsip antara langit dan bumi, mereka pasti dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Semua metode pembasmian yang ampuh tetap harus berlandaskan pada kekuatan asal-usul langit dan bumi agar dapat digunakan secara maksimal. Banyak orang yang kurang menyadari hal ini, mereka beranggapan bahwa kekuatan supranatural, khazanah langit dan bumi adalah segala-galanya. Pukulan yang dilancarkan Suruo Xie tadi menggabungkan 5 suara, 5 transformasi, 5 elemen, 5 andalam, dan 5 tubuh. Inilah yang dipahami Suruo Xie sejauh ini, 5-5. Jika dia dapat memahami 8-5 sisanya juga, maka dia akan benar-benar memasuki alam para dewa kuno. Tepat ketika Suruo Xie baru saja bertukar pertarungan dengan Kraibel King Kong yang kuat, dia menemukan bahwa Kraibel King Kong yang kuat yang menerjang ke arah Wu Xinzi sudah tergeletak di tanah, tidak bisa bergerak. Suruo Xie secara alami tahu bahwa Wu Xinzi telah menggunakan kekuatan seni penyihir Xingtian. Dia baru saja meledak dengan 12 juta kekuatan harimau sengit dan menyerang berulang kali. Bagaimana si Kraibel King Kong yang kuat dapat menahannya? Kraibel King Kong yang kuat yang sedang bertarung dengan Suruo Xie melihat pemandangan ini dan sudah mulai berpikir untuk mundur. Keduanya terlalu kuat. Tidak, kita harus kembali dan melapor kepada War Apesein. Ketika Suruo Xie melihat sorot mata si Kraibel King Kong yang perkasa, dia tahu bahwa si Kraibel berniat mundur, dan langsung menerkamnya dengan lebih ganas. Melihat Suruo Xie menyerang lagi, Kraibel King Kong yang perkasa tidak lagi ragu-ragu dan mundur dengan liar. Mau lari nggak semudah itu? Wu Xinzi tertawa, dan seluruh sosoknya berubah menjadi cahaya darah. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada Mighty King Kong Demon Ape. Dia mengejarnya dan meninjunya di bagian belakang leher. Suatu kekuatan kejut yang dahsyat membuat si Kraibel King Kong yang perkasa pingsan. Suruo Xie tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, akan sulit untuk mengalahkan Kraibel berlian yang kuat ini tanpa mengaktifkan Xingtian Wu Jue. Setidaknya tidak semudah itu. Begitu Wu Xinzi bergerak, kekuatan yang tiba-tiba meledak mengejutkan Lai Qingluan. Sepertinya bukan tanpa alasan bahwa Taois Yin yang ini akan menjadi saudara senior Taois hidup mati. Kekuatan sihir macam apa itu ketika diaktifkan, itu benar-benar dapat memungkinkannya untuk mengeluarkan kekuatan 12 juta harimau ganas. Sepertinya dia belum benar-benar bergerak. Namun, pada saat ini, sebuah kekuatan yang sangat mengerikan tiba-tiba turun, disertai dengan teriakan dan ledakan keras. Guru pemurnian orang suci, berani sekali kau. Siapa yang berani menggertak kita di gerbang gua kera perangku? Apa kau mencari kematian? Orang yang muncul adalah seorang pria berwajah berbulu dengan mulut dewa guntur. Dia mengenakan baju besi emas yang sangat indah, yang merupakan artefak tingkat rendah. Dia mengenakan jubah merah di belakangnya, yang juga merupakan artefak bermutu rendah. Dia mengenakan mahkota emas ungu bersayap burung phoenix di kepalanya, yang juga merupakan artefak bermutu rendah. Dia mengenakan sepatu berjalan dari sutra teratai yang menyerupai awan, yang juga merupakan artefak bermutu rendah. Dia memegang tongkat sihir emas di tangannya, yang merupakan artefak bermutu tinggi.
Kalau orang tersebut bukan Santo kecil kera perang, lalu siapa lagi dia? Mereka sebenarnya manusia apakah menurutmu aku, si kera kecil suci perang, mudah diganggu lihat tongkatnya. Si kera perang kecil melihat kedua bawahannya pingsan. Dia meringis marah, dan tongkat sihir emas di tangannya menari-nari menjadi bunga-bunga tongkat di seluruh langit, menimbulkan suara siulan mengerikan yang membuat kulit kepala orang lain mati rasa. Kekuatan masing-masing bunga tongkat setidaknya sama kuatnya dengan 5 naga suci 9 surga, yang sangat mengerikan. Surwoksi tertegun sejenak, orang suci kecil dari kera perang lalu dia berteriak cepat. Siapakah kamu dengan War Ape Great Sage? Mendengar perkataan Surwosie, Santo kera perang mengerutkan kening, memegang tongkat sihir emas di tangannya, dan berkata, "Oh, aku tidak menyangka ada seseorang di antara umat manusia yang mengenal War Ape Great Sage. Apakah kamu mengenal War Ape Great Sage?" Surwoksi mengangguk dan berkata, "Tidak hanya aku mengenalnya, aku juga pernah bertemu dengan War Ape Great Sage. Dia melihat bahwa aku cukup kuat, jadi dia mengajariku satu set War Ape Holy Fist." Lai Qingluan mengerutkan kening, dia tahu bahwa sang petapa perang kera agung telah menghilang di antara langit dan bumi. Ketika Great Sage of War Ape lahir, Great Sage of War Ape lah yang membawa Surwosie dan bertempur menuju Zhongzhou dan kuil 100 orang suci. Tanpa diduga, Taois kehidupan dan kematian juga memiliki kesempatan bertemu dengan orang bijak perang kera besar, dan orang bijak perang kera besar bahkan mewariskan kekuatan sihirnya. Semua ini sungguh tidak dapat dipercaya. Mungkinkah sang bijak perang kera agung juga telah melihat kualifikasi sang Taois kehidupan dan kematian sebelumnya, sehingga ia ingin meninggalkan hubungan baik dan membiarkan seseorang mewarisi jabatannya? Apa bagaimana mungkin leluhur itu mewariskan tinju suci kera perang kepadamu? Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Si orang bijak kecil kera perang melotot marah dan menggaruk telinganya. Jelaslah bahwa kata-kata Surwoksi sangat menyakitinya. Jika kau tidak percaya padaku, aku bisa menunjukkannya padamu, tapi setelah aku menyelesaikan demonstrasinya, kau harus memberitahuku apa hubunganmu dengan War Ape Great Sage. Surwoksi tidak ingin keluarganya bertarung sampai mati, tetapi dengan adanya Lai Qingluan di sini, ada banyak hal yang tidak dapat dikatakan dengan jelas saat ini. Mendengar perkataan Surwosie, mata orang suci kera perang berbinar dan dia berkata dengan garang. "Baiklah, aku tahu betul gaya bertarung leluhur tua itu. Kalau kau berani menipuku, aku akan menghajar kalian semua sampai babak belur dengan satu tongkat." Surwoksi tersenyum tipis, mengepalkan tangannya, dan tiba-tiba bulu kuduknya berdiri, suara gemuruh terdengar dari andalamnya, rambut hitam panjangnya pun meledak, dan hasrat untuk bertarung pun langsung meledak. "Rambutku berdiri tegak karena marah." Gerakan pertama saja sudah membuat Little Saint of War Ape meraung dengan cara yang tak terkendali. Surwosie membalikkan badan dan melayangkan pukulan. Tiba-tiba tubuhnya bergetar dan muncullah 6 sosok. Mereka mengembun menjadi satu kelompok dan ke-6 tinju itu menyatu ke arah tengah, memberi orang perasaan bahwa tidak ada tempat untuk melarikan diri. Kera perang tinju suci. Lalu mulut Surwosie tiba-tiba membesar, dan sebuah tangan mencengkeram langsung dari mulutnya. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi mumi yang keriput, sementara Surwosie yang utuh muncul di depan si suci kecil kera perang. Ini sebenarnya adalah metamorfosis kera suci. Surwoksi tidak berhenti. Tiba-tiba, 5 nada diucapkan pada saat yang sama, suara ratapan yang menyedihkan dan sunyi yang membubung tinggi ke angkasa. Suara ratapan sedih ini dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam. Dia tidak memiliki ayah atau ibu, tidak ada saudara atau teman, dan hidup sendirian. Dia berjuang untuk bertahan hidup, berulang kali diburu, dan dibenci orang lain. Pengalaman tragis yang tak terhitung jumlahnya disampaikan melalui teriakan kera ini. Teriakan kera di langit, ini adalah teriakan Monkey bertelinga 6 saat ia lahir, tidak ada kesalahan. Aku tidak menyangka bahwa orang bijak agung kera perang akan mengajarkan ini kepadamu. Si orang bijak kecil kera perang tertegun dan tubuhnya membeku di sana, dengan ekspresi tidak percaya. Surwoksi tidak berhenti. Dia melangkah maju. Setiap langkah bagaikan gemuruh guntur. Suara ledakan membuat Wu Xinzi dan Lai Qingluan menderita tinnitus. Kera suci meledak. War Ape Sein benar-benar tercengang. Surwosie melatih hampir semua taktik yang digunakannya saat bertarung dengan War Ape Great Sage hari itu. Apakah kamu percaya sekarang setelah Surwosie menyelesaikan gerakannya, dia tersenyum tenang. Dia tahu bahwa si kera perang kecil suci di depannya bukan lagi musuh. Ekspresi Santo kera perang itu aneh sekali. Dia menatap Surwosie cukup lama, lalu tiba-tiba menjerit dan berlutut di tanah, bersujud berulang kali. "Guru, terimalah aku sebagai muridmu." Raungan ini langsung mengejutkan Surwoksi, Wu Xinzi dan Lai Qingluan.
Apa? Kamu memanggilnya apa? Lai Qingluan tertegun sejenak, sedikit tidak mempercayai pendengarannya. Santo kecil kera perang ini adalah orang yang memiliki harta yang suci, namun ia malah disebut sebagai guru Tao kehidupan dan kematian. Titik titik titik. Titik titik titik. Wu Xinzi dan Su Ruoxie keduanya tampak sangat aneh. Setelah jeda yang lama, Su Ruoxie tersenyum lembut dan berkata, War Ape Little Sein, jangan terburu-buru menjadi muridku. Aku tidak menerima murid dengan mudah. Katakan padaku, apa hubunganmu dengan War Ape Great Sein? Tidak masalah. War Ape Great Sage dan Walker Great Sage keduanya adalah leluhur dari klan kera saya. Pakaian saya adalah tiruan dari Walker Great Sage, tetapi sebagian besar kekuatan sihir saya didasarkan pada War Ape Great Sage. Pertumbuhan saya sepanjang hidup saya sama dengan War Ape Great Sage, mencari nafkah dengan bertarung. Saya telah terperangkap dalam wilayah kekacauan 10.000 Ibel ini dan tidak memiliki kesempatan untuk memujanya sebagai guru. War Ape Great Sage mewariskan kekuatan sihirnya kepada Anda. Sudah ditakdirkan bahwa Anda akan datang kepada saya dan menerima saya sebagai murid Anda. Pastikan untuk menerima saya sebagai murid Anda. Setelah War Ape Great Sage kecil mengatakan ini, Su Ruoxie menyadari bahwa dia adalah penggemar War Ape Great Sage, jadi dia menamai dirinya War Ape Great Sage kecil. Su Ruoxie, yang tahu alasannya, tertawa dan berkata, Kau harus bangun dulu. Kita baru saja memasuki wilayah kekacauan 10.000 Ibel dan kita belum tahu banyak tentang tempat ini. Tidak masalah. Tuan tidak mengerti, tapi aku sangat mengetahuinya. Tempat ini disebut Gua Kera Perang Surga dan aku adalah penguasa Gua Kera Perang Surga. Tidak ada yang berani memprovokasiku dalam radius 500.000 mil. Kera Perang Suci kecil segera bangkit dari tanah, menepuk dadanya dan berkata dengan suara berat. Ini wilayahku. Tuan, kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Kata-katamu hanya satu, dan jika ada yang berani mengatakan sebaliknya, aku akan menghancurkan keturunannya. Si kera perang kecil begitu berani dan mendominasi, itu benar adanya. Su Ruoxie menghela nafas dan berkata, mengingat usiamu, aku tidak tahu seberapa tua usiamu dibandingkan denganku. Mulai sekarang, panggil saja aku kakak dalam hidup dan mati, bukan tuan. Yang menguasai seni bela diri kera perang adalah yang pertama. Saya baru saja melihat Anda berlatih, guru. Jelas sekali bahwa Anda telah menguasai tinju suci kera perang ke tingkat yang sangat tinggi. Saya percaya bahwa selama kita berasal dari klan kera dan memuja petapa agung kera perang, tidak akan ada yang tidak menghormati Anda. Santo kera perang kecil memanggil guru dengan penuh kasih sayang dan percaya diri. Jelaslah bahwa kenyataan bahwa Su Ruoxie mampu mencapai ajaran sejati dari orang suci kera perang agung sudah cukup untuk membuat orang suci kera perang kecil dengan tulus mengaguminya. Karena reputasi sang petapa kera perang sudah tersohor di kalangan kaum kera, dan tidak berlebihan bila ia bangkit dari kaum Ibel hingga menjadi seorang sang petapa bela diri agung yang diakui oleh kaum manusia. Dengan kemampuan War Ape Great Sage untuk menghakimi orang, ia mampu mewariskan semua kekuatan sihirnya kepada Su Ruoxie. War Ape Little Sage bukanlah orang bodoh. Meskipun dia tahu bahwa tuan muda di depannya mungkin tidak sekuat dirinya sekarang, prestasinya di masa depan pasti lebih dari itu. Terlebih lagi, dia sangat ingin mendapatkan ajaran sejati dari War Ape Great Sage. Ini selalu menjadi impiannya. Tidak ada alasan untuk tidak bertahan dengan Su Ruoxie. Yang disebut seni bela diri kera perang memiliki banyak orang yang berada di tingkat yang sen dan orang suci bela diri. Mereka mengambil semangat bela diri dari War Ape Great Sage sebagai model mereka. Seni bela diri juga terbagi menjadi banyak aliran, dan War Ape Martial Arts adalah salah satunya. Mereka mencari nafkah dengan berperang dan menghabiskan seluruh hidup mereka untuk berperang. Di negara bagian Yiyuan, hampir semua penggemar bela diri bergabung di aliran seni bela diri kera perang. Sama seperti di negara Yiyuan, berbagai orang suci di kalangan umat manusia mewariskan ilmu bela diri dan Taoisme melalui artikel, dan mereka tentu saja memperoleh rasa hormat dari banyak orang dari kalangan Ibel dan ras monster. Pada dasarnya mereka yang sudah berkultivasi sampai tingkat maha bijak sudah diterima oleh banyak ras, karena orang yang sudah mencapai tingkat ini tidak lagi mempunyai pikiran egois, melainkan hanya tekun menekuni ilmu bela diri dan Taoisme. Aduh, sepertinya ini memang sudah takdir dewa. Sekarang setelah aku datang ke sini dan bertemu denganmu, aku akan mengajarimu tinju suci kera perang. Su Ruoxie juga merasa sedikit tidak berdaya. Dengan kondisi pikirannya saat ini dan sikapnya yang sopan, dia tentu saja dapat melihat bahwa orang suci kera perang kecil memiliki hati yang murni dan benar-benar menerima murid yang begitu murahan tanpa imbalan apapun. Dia bahkan tidak dapat menolak, jadi Su Ruoxie tidak terus menolak.
Suruosie hanya melambaikan lengan bajunya dan menyerahkan tinju suci kera perang kepada orang suci kecil kera perang. Hal ini karena, sang suci kera perang, merasa sangat berterima kasih kepada Suruosie karena telah mengajarkan kepadanya, seni penyihir Xingtian, maka dia bersikeras untuk memberikan tinju suci kera perang kepada Suruosie. Suruosie tentu saja tidak berani melebih-lebihkan, dia tahu bahwa sosok seperti Santo Agung Kera Perang memiliki pencapaian besar dalam seni bela diri, tetapi dia memiliki terlalu banyak kekuatan magis dan belum mempraktikkannya dengan sempurna, jadi dia hanya bisa mengesampingkan tinju suci kera perang. Tanpa diduga, ini akan berguna selama pembuatan film hari ini. Little Saint of War AP tidak pernah menyangka bahwa tuannya akan begitu terus terang dan mewariskan Holy Fist of War AP kepadanya. Dia terkejut. Dia jelas merasakan momentum tanpa pamrih saat mengajarinya. Tidak ada yang ditutup-tutupi dan penuh kepercayaan. Hal ini sangat mengubah pandangan si orang suci kecil kera perang terhadap ras manusia. War AP Saint menerima War AP Holy Fist namun tidak berani lalai sedikitpun. Dia berlutut dan bersujud lagi. Kali ini, Santo Kera Perang benar-benar bersujud. Tanah yang tebal itu dirobohkan ke dalam lubang yang dalam oleh kepala War AP Saint. War AP Saint memberi salam pada Master. Suruoxi menggelengkan kepalanya. Dia juga tahu bahwa hubungan antara guru dan murid sangat penting dalam klan monyet. Karena dia telah mengajarinya kekuatan magis, dia pantas mendapat gelar Master. Berdirilah, ini pamanmu, Taois Yin Yang. Adapun yang ini, dia adalah temanku, gadis suci Taoisme Chongsu, Nona Lai Qingluan. Untuk mencegah Hu Xinzi berbicara terlalu banyak, Suruoxi mengambil inisiatif untuk menarik garis yang jelas di antara mereka. Salam, Guru, Nona Qingluan. War AP Little Saint segera memberi hormat, lalu mengulurkan tangannya dan berkata, Tuan, silakan datang ke War AP Cave Heaven milikku dan duduklah. Lihat apakah ada yang Anda perlukan bantuanku. Selama aku bisa membantu, aku akan melakukan yang terbaik. Suruosie menerima panggilan, orang suci kera perang, sebagai, Tuan, dengan hati nurani yang bersih, dan perlahan bertanya. Kultivasimu sudah mencapai alam mana aku melihat bayangan bunga tongkat yang kau tari memiliki kekuatan 5 naga suci 9 surga. Dan seberapa kuatkah kekuatan gua kera perang surga ini? Santo kera perang tidak berani menyembunyikan apapun, jadi dia menyingkirkan tongkat emasnya dan melaporkan. Saya telah berkultivasi ke alam orang suci 5 kesengsaraan. Di gua kera perang surga saya juga telah menaklukkan 5 orang suci. Di antara mereka, satu adalah orang suci 3 kesengsaraan bernama orang suci banteng perang, satu adalah orang suci 2 kesengsaraan bernama orang suci perang peng, satu adalah orang suci 1 kesengsaraan bernama orang suci naga perang, dan ada 2 orang suci tanpa kesengsaraan, yaitu orang suci singa perang dan orang suci beruang perang. Selain mereka berlima, masih ada 72 dewa yang 9 kesengsaraan, 490 dewa yang 8 kesengsaraan, 1200 dewa yang 7 kesengsaraan, 3000 dewa yang 6 kesengsaraan, dan totalnya ada 200.000 dewa yang 6 kesengsaraan ke bawah. Mendengarkan laporan orang bijak perang kera agung, bahkan Lai Qingluan pun tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Ini hanya sebanding dengan kekuatan beberapa keluarga kecil. Dia tidak menyangka bahwa domain kekacauan 10.000 ibel bisa berkembang ke tingkat seperti itu. Meskipun masih ada perbedaan besar dibandingkan dengan Chongsu Dao, domain kekacauan 10.000 ibel dengan radius 5 juta mil ini sudah sangat bagus untuk dapat berkembang hingga titik ini. Hebat, hebat, Santo kecil kera perang. Tampaknya rekan Daois Sengsi benar-benar telah menerima murid yang sangat hebat kali ini. Lai Qingluan berseru memuji. Mata Wu Xinzi sudah merah karena cemburu. Mengapa Suruoxi bisa menerima begitu saja murid yang murahan, yang begitu kuat dan setia, dan memiliki sekelompok besar adik laki-laki bersamanya? Nah, apakah ada kekuatan lain di wilayah kekacauan 10.000 ibel ini di mana peringkat gua kera perang surga Anda di wilayah kekacauan 10.000 ibel ini? Suruoxi terus bertanya. Ada 5 kekuatan utama di domain kekacauan 10.000 monster, dan gua kera perang surga milikku adalah salah satunya. Kekuatan terkuat adalah gua kera 10.000 monster yang dipimpin oleh orang suci ibel Tathagata. Orang suci pemurni 6 kesengsaraan adalah orang terkuat di domain kekacauan 10.000 monster. Orang suci ibel Tathagata ini lahir di zaman kuno oleh seorang suci agung dari Fozu dan orang suci ibel Merak. Dia memiliki pengekangan besar terhadap klan kera milikku. 3 kekuatan utama lainnya adalah gua kera 5 tikus surga, yang didasarkan pada emas, kayu, air, api, dan tanah. Pada masa 5 elemen bawaan Yuanling dan zaman kuno, ada 5 saudara tikus yang lahir dari seorang orang suci ibel tikus langit. Meskipun mereka hanya orang suci 4 kesengsaraan,
Ketika kelima saudara itu bergabung, orang suci lima kesengsaraan biasa tidak sebanding dengan mereka. Yang berikutnya adalah Gua Kera Banteng Hijau Surga, yang juga dipimpin oleh orang suci Ibel Tikus Langit. Santo Ibel Banteng. Konon, Santo Ibel Banteng Hijau memiliki hubungan yang erat dengan Banteng Hijau di bawah Santo Agung kuno, dan telah mewarisi Banteng Hijau di bawah tahta Santo Agung dan juga merupakan Santo Lima Kesengsaraan. Terakhir, ada Gua Surga Emas dan Perak, yang dipimpin oleh Santo Ibel Bertanduk Emas dan Santo Ibel Bertanduk Perak. War Ape Sein menjelaskan situasi seluruh wilayah kekacauan 10.000 Ibel dengan jelas. Tentu saja, ada juga beberapa kekuatan kecil yang tersebar di mana-mana, tetapi mereka tidak perlu ditakuti. Little Saint of War Ape menggambarkan situasi seluruh 10,000 Demons Chaos Domain dengan sangat rinci, yang memungkinkan Suruosie membentuk garis besar dalam pikirannya. Dalam hal ini, akan sulit bagi binatang pemarah Huang Hong dan naga Huang Shi untuk bergabung dan mendapatkan keuntungan dari 5 kekuatan utama ini. Suruosie tersenyum lembut dan berpikir dalam hatinya, sepertinya binatang 5 elemen besar juga akan menjadi lebih sulit. Baiklah, bagus sekali, murid. Aku ingin tahu apakah orang-orang di Gua Kera Perang Surgamu ingin tinggal di domain kekacauan 10.000 Ibel ini atau ingin mengikutiku ke dunia luar. Suruoksi tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar membutuhkan penambahan beberapa kekuatan. Meskipun si kera perang kecil suci kini memujanya sebagai gurunya, ia tetap harus menghormati pendapat si kera perang kecil suci. Ketika Santo Kera Perang mendengar kata-kata Suruosie, matanya berbinar dan dia berkata dengan penuh semangat. Guru, apakah Anda serius dengan apa yang Anda katakan? Tahukah kamu, selama bertahun-tahun, Little Saint War Ape telah mencoba untuk mendobrak batasan yang meliputi domain 10.000 setan, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Bahkan Tathagata Demon Saint yang paling kuat di wilayah 10.000 Ibel pun tak berdaya. Sekarang setelah dia mendengar bahwa tuannya benar-benar ingin membawanya keluar, bagaimana mungkin dia tidak senang? Jika guru bersedia membawaku keluar, aku akan sangat bersedia. Suruosie mengangguk, merasa senang, dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, begitu kita menyelesaikan urusan kita di domain kekacauan 10.000 Ibel, aku akan mengajakmu dan orang-orang di Gua Surga Kera Perang keluar bersama. Orang suci kecil kera perang mengerutkan kening dan berkata, Tuan, jika Anda ingin membawa saya pergi, itu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi jika Anda ingin membawa semua orang di surga Gua Kera Perang, itu mungkin akan sedikit sulit. Melihat orang suci kera perang mengerutkan kening, Suruosie tertegun sejenak dan bertanya. Apakah ada yang tidak ingin pergi? Bukan begitu. Gua Kera Perang surga milikku berpenduduk lebih dari 200.000 jiwa. Jika ditempatkan di domain kekacauan 10.000 monster ini, tempat itu masih bisa mandiri. Namun, jika kita meninggalkan domain kekacauan 10.000 monster ini, itu sama saja dengan kehilangan tempat asal dan fondasi kita. Jika kita tidak memiliki cukup dukungan makanan, saya khawatir itu tidak akan bertahan lama. Lagi pula, lebih dari 200.000 orang membutuhkan lebih dari 1 juta batu makanan setiap hari. War Ape Little Saint telah menjadi pimpinan War Ape Cave Heaven selama bertahun-tahun, jadi dia tentu tahu bahwa kayu bakar, beras, minyak, dan garam itu mahal. Tidak banyak masalah di domain kekacauan 10.000 monster, tetapi jika kita keluar, itu akan seperti rumput liar, dan hati orang-orang akan menjadi kacau. Mendengar kata-kata si suci kecil kera perang, Suruoksi juga menyadari keseriusan masalah ini. Memang, dengan makanan yang dimilikinya sekarang, kemungkinan hanya cukup untuk bertahan 1 atau 2 bulan saja. Apa yang akan dia gunakan untuk memberi mereka makan saat itu hanya dengan makanan yang cukup kita dapat mengembangkan kekuatan yang lebih besar. Makanan adalah hal terpenting, makanan adalah hal terpenting. Suruosie mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, bagaimanapun, ini adalah domain kekacauan 10.000 Ibel. Disinilah Gua Kera Perang Surga telah susah payah membangun fondasinya selama bertahun-tahun. Memang tidak pantas bagiku untuk melakukan ini. Kita bicarakan ini nanti saja. Berjalan dan berbicara sepanjang jalan, mereka akhirnya tiba di Gua Kera Perang Surga. Gua Kera Perang Surga ini sangat luas, dengan air terjun yang panjangnya 3.000 mil. Di bawah air terjun terdapat kolam besar. Air terjun itu miring ke atas dan menghantam kolam besar, menimbulkan suara gemuruh dan mengepulkan kabut air serta asap putih yang tak terhitung jumlahnya. Di tepi danau raksasa itu terdapat hamparan lahan seluas puluhan ribu mil. Sebagian besarnya ditempati oleh monster mirip kera, sedangkan sisanya adalah peng, beruang, lembu, naga, singa, dan monster lainnya.
Semua orang tercengang saat mereka melihat Santo kecil kera perang merendahkan diri dan mengikuti seorang manusia muda. Mereka menghentikan latihan yang sedang mereka lakukan. Si kera kecil suci perang yang tadinya membungkuk, tiba-tiba menegakkan punggungnya, beberapa kepala lebih tinggi dari Suruosie, memancarkan semangat juang yang dahsyat, dan hasratnya untuk bertarung membumbung tinggi ke angkasa. Anak-anak, izinkan aku memperkenalkan seseorang kepada kalian hari ini. Orang suci kera perang kecil membuka suaranya, yang sangat keras dan penuh momentum, dan berkata dia adalah guruku, keturunan dari orang suci kera perang besar. Dia baru saja menerimaku sebagai muridnya. Mulai sekarang, kalian akan menjadi muridnya dan dia akan menjadi kakek gurumu. Patriark Tao kehidupan dan kematian. Yang satunya adalah paman buyutmu, Patriark Tao Yin dan Yang. Perkataan si suci kecil kera perang bagaikan guntur yang menggemparkan seluruh lelaki dari klan monyet. Setelah jeda sesaat, hampir semua lelaki dari klan monyet, tak peduli apakah mereka adalah kera ibel King Kong yang perkasa, kera ibel dewa kekuatan raksasa, kera ibel pembelah gunung dan pembelah bumi, dan lain-lain, setiap cabang utama dari klan Monkey berlutut di hadapan Suruoji dan memberi penghormatan kepadanya. Salam, Guru. Suruosie tiba-tiba merasakan kekuatan rasa hormat dan kekaguman yang besar datang padanya dan menyatu ke dalam tubuhnya. Untuk sesaat, dia merasakan kekuatannya meningkat sebesar 300.000 kekuatan harimau ganas. Dengan kata lain, Suruosie sekarang mampu mengerahkan 5,8 juta kekuatan harimau ganas. Baru saja mendapatkan murid yang murah, sekarang dia telah mendapatkan banyak sekali murid agung yang murah. Suruosie tertawa bodoh dan berkata, "Semuanya, berdirilah. Tidak perlu bersikap formal seperti itu. Lakukan saja apapun yang kalian mau." Kepala-kepala yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitarnya, dan saat mendengar suara Suruoksi, masing-masing kera ibel yang kuat melompat dan mulai berceloteh tentangnya. Tuan kami terlihat jauh lebih tampan daripada raja. Sepertinya guru sudah berkultivasi menjadi wujud manusia. Aku ingin tahu seperti apa rupaku setelah berkultivasi menjadi wujud manusia. Tetapi mengapa aku merasa kekuatan guruku tidak sekuat itu? Sepertinya dia hanya berada di level dewa yang kesengsaraan kedua. Ya, aku juga merasa aneh, tapi raja tentu tidak akan sembarangan mengangkat seseorang menjadi tuannya. Bukan hanya kera-kera ibel saja yang berdiskusi tentang hal ini, bahkan binatang-binatang ibel dari spesies lain pun sangat penasaran. Aku tidak menyangka bahwa bos besar benar-benar mendapatkan warisan dari War AP Great Sage. Tampaknya kekuatan War AP Cave Heaven milikku pasti akan meningkat drastis lagi. Selama bos besar berhasil menembus alam Sein pemurni 6 kesengsaraan, aku khawatir bahkan Tathagata Demon Sein tidak akan menjadi lawannya. Ya, keberuntungan gua kera perang surga telah tiba. Alam kekacauan 10.000 ibel tidak dapat diakses, tetapi guru kepala sekolah dapat masuk dan keluar dengan bebas, yang cukup untuk membuktikan kemampuannya. Beberapa bos sudah keluar. Hahaha, bos besar, selamat, selamat karena telah mendapatkan apa yang kau inginkan dan akhirnya mewarisi kekuatan magis dari War AP Great Sage. Aku telah bertemu dengan leluhur Taois kehidupan dan kematian serta Yin dan Yang. Aku adalah orang kedua yang memegang komando di War AP Cave Heaven, Fighting Bull Little Sage. Terdengar suara seperti guntur. Seorang pria berkepala banteng dan bertubuh manusia, daging dan darahnya bagaikan matahari, memancarkan energi yang tak terhingga. Orang ini adalah orang suci 3 kesengsaraan dari Gua Kera Perang Surga, orang kedua yang memegang komando, orang suci banteng petarung kecil. Bersamaan dengan itu, terdengar suara siulan melengking, dan angin kencang tiba-tiba bertiup dalam radius puluhan ribu mil. Orang yang datang itu berbadan manusia, berkepala burung rok, dan tubuhnya ditutupi potongan-potongan bulu burung rok yang keras dan lunak. Mereka tersapu, memberi orang perasaan bahwa mereka akan tersapu oleh angin kencang kapan saja. Saya telah bertemu dengan leluhur Tao kehidupan dan kematian serta Yin dan Yang. Saya adalah orang ketiga yang memegang komando Gua Kera Perang Surga, orang suci kecil dari Peng Perang. Selamat, kakak, karena akhirnya mendapatkan apa yang Anda inginkan dan menerima warisan dari orang suci agung dari Kera Perang. Salam kepada leluhur Tao kehidupan dan kematian, serta Yin dan Yang. Saya adalah orang keempat yang memimpin Gua Kera Perang Surga, Santo Kecil Naga Perang. Tampaknya dengan bantuan kedua leluhur Tao, saya, Gua Kera Perang Surga, juga akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Gua 10.000 Setan Surga di masa depan. Terdengar tawa panjang lagi. Orang yang datang itu memiliki kepala naga, dengan sisik-sisik yang bersinar di sekujur tubuhnya. Auranya kuat dan lembut. Dia tidak memiliki kesan mendominasi seperti Santo Kecil Banteng Perang, tetapi malah memancarkan aura sastra yang indah,
yang jarang ditemukan di antara klan Evil. Orang ini adalah orang keempat yang memegang komando, Gua Kera Perang Surga, Naga Perang Kecil Suci. Setelah Santo Kecil Naga Perang, Santo Kecil Beruang Perang dan Santo Kecil Singa Perang juga memberi hormat, tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat. Meskipun mereka masing-masing merasa ragu dengan kekuatan Su Ruoxie dan Wu Xinzi, Santo Kecil Kera Perang telah memimpin Gua Kera Perang Surga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan otoritas serta kekuatannya benar-benar meyakinkan. Seseorang yang dapat dihormati oleh si suci kecil Kera Perang dan disembah sebagai guru tidak boleh diremehkan. Bahasa Indonesia. Hahaha, oke, kali ini aku punya sesuatu yang penting untuk diceritakan. Saudara-saudaraku, silakan masuk ke gua untuk membicarakannya lebih lanjut. Tuan, Paman, dan Nona Lai, silakan masuk. Si kecil suci Kera Perang merasa sangat gembira. Faktanya, si suci kecil Kera Perang juga tahu bahwa ada banyak orang kuat di dunia luar. Ia mengejar Santo Agung Kera Perang dan mengikuti semangat seni bela diri untuk berjuang demi hidup dan berjuang sepanjang hidupnya. Dia bertarung di seluruh domain kekacauan 10.000 setan. Meskipun kekuatannya bukan yang terkuat, bahkan Tathagata Demon Saint yang paling kuat pun tidak bersedia memprovokasi Little Saint of War AP kecuali jika benar-benar diperlukan. Dipimpin oleh Little Saint of War AP, kelompok itu melewati pusat air terjun sepanjang 3.000 mil dan tiba di sebuah gua. Nafas hangat dan sejuk terpancar dari dalam gua. Kursi utama yang diukir dari batu besar berisi semangat juang yang sangat kuat. Biasanya, disinilah Santo Kecil Kera Perang mengeluarkan perintah. Sekarang, si suci kecil Kera Perang dengan hormat mengundang Su Ruoxie dan Wu Xinzi. Tidak menjadi masalah bagi dua orang untuk duduk di kursi utama itu. Lai Qingluan tengah duduk di kursi tamu di dekatnya, dan Santo Kecil Kera Perang tengah berdiri. Karena dia tidak duduk, orang suci kecil sapi perang, orang suci kecil peng perang, dan orang suci kecil naga perang tentu saja juga tidak berani duduk. Kelima kepala gua Kera Perang Surga merasa gelisah dalam hati mereka, seolah-olah sesuatu akan terjadi, tetapi mereka tidak bertanya lebih jauh, berpikir bahwa si suci kecil Kera Perang telah mengatur semua ini. Hari ini aku punya sesuatu untuk diumumkan, yaitu, mulai hari ini, Little Saint War Bull akan mengambil alih posisi kepala bos. Begitu Kera Perang Suci kecil mengatakan ini, kelima kepala yang hadir semuanya terkejut. Guru ingin membawaku ke dunia luar. Sudah menjadi keinginanku sejak lama untuk pergi ke dunia luar dan berjuang seumur hidupku. Aku mendapatkan warisan tinju suci Kera Perang dari guru, tetapi aku harus melatihnya secara ekstrim dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan meneruskannya kepada orang suci kecil Banteng Perang. Aku merasa lega memiliki beberapa saudara yang saling membantu. Awalnya aku ingin membawamu pergi, tetapi aku memiliki begitu banyak murid di Gua Kera Perang Surga sehingga mereka semua membutuhkan seseorang untuk mendukung mereka. Aku meminta saudara-saudaraku untuk memaafkanku, sebagai saudara tertua, karena begitu tidak bertanggung jawab dan meninggalkanmu. Ada rasa enggan yang kuat dalam kata-kata War AP Little Saint. Melihat pemandangan ini, Su Ruoxie juga mendesah dalam hatinya. Sayangnya, bahkan di antara ras Evil, masih ada perasaan yang tulus seperti itu. Tidak seperti ras manusia sekarang, di mana bahkan saudara tidak bisa saling percaya. Sangat mungkin orang yang membasmimu adalah orang di sekitarmu. Kemanusiaan benar-benar telah layu. Mendengar perkataan orang suci kecil Kera Perang, kelima orang suci lainnya pun tersentuh. Tentu saja mereka tidak akan menyalahkan si suci kecil Kera Perang karena bersikap tidak bertanggung jawab. Selama bertahun-tahun, ketika War AP Cave Heaven berada di ambang kematian, siapakah yang membalikkan keadaan, siapa yang memimpin pasukan, dan siapa yang berjuang untuk keluar dari dunia ini. Little Saint of War AP lah yang berada di posisi saat ini. Sekarang setelah dia meraih kesuksesan dan ketenaran, dia telah memperoleh bobot besar di domain kekacauan 10.000 setan. Kalau Santo Kecil Kera Perang melepaskan jabatannya, itu sama saja seperti orang yang membangun kerajaannya sendiri lalu menyerahkannya ke orang lain. Apa yang kau katakan itu konyol, kakak. Jika bukan karena kau, Gua Kera Perang Surga kita pasti sudah hancur sejak lama. Status Gua Kera Perang Surga saat ini adalah berkat kerja keras kakak. Aku tahu bahwa mengabdikan seluruh hidupmu untuk bertarung adalah keinginanmu. Aku pasti akan menjaga Gua Kera Perang Surga dengan baik. Lain kali kau kembali, kau akan melihat Gua Kera Perang Surga yang lebih makmur. War Bull Little Saint mengambil tanggung jawab tanpa keraguan. Ia selalu mengerti watak War AP Little Saint. Apa yang dikatakannya adalah apa yang dimaksudnya, dan tidak seorang pun dapat mengubahnya. Hanya saja War AP Little Saint akan pergi.
Dari perkenalan yang tak terhitung jumlahnya bertahun-tahun yang lalu hingga persaudaraan yang kuat sampai sekarang, dia secara alami enggan untuk melepaskannya. Dengan formasi surga pertempuran 10.000 kera yang aku buat, formasi itu akan aktif saat dalam bahaya. Bahkan jika Santo Ibel Tathagata datang sendiri, dia tidak dapat menghancurkannya dengan mudah. Untungnya, surga gua kera perang milikku tidak memiliki terlalu banyak musuh dengan kekuatan ini, tetapi kamu tetap tidak boleh lengah. Selama aku pergi, kamu harus berhati-hati. Ini adalah tabunganku selama bertahun-tahun, dan sekarang semuanya diberikan kepadamu. Berlatihlah dengan baik, jangan melemahkan reputasi surga gua kera perang milikku. Sambil berbicara, si kera kecil suci perang merentangkan tangannya, dan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menerobos udara. Aura kekayaan khazanah alam menyatu dalam ruang masing-masing di kelima kepala, tidak memberi ruang untuk penolakan. Saudaraku, melihat perilaku orang suci kecil kera perang, semua orang sudah tahu bahwa orang suci kecil kera perang benar-benar telah mengambil keputusan. Kami pasti tidak akan mengecewakan Big Brother. Beberapa pemimpin menanggapi dengan tegas dan serempak. Suruosie secara alami memahami bahwa semua hal baik pasti akan berakhir. Karena dia telah datang ke domain kekacauan 10.000 Ibel, dan orang suci kera perang telah memperoleh tinju suci kera perang yang diwariskan kepadanya, maka semuanya sudah ditakdirkan. Dia tidak ingin mengubah apapun dan membiarkan semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Nah, kali ini ketika aku memasuki domain kekacauan 10.000 Ibel ini, aku selalu merasakan suasana yang sangat kacau. Apakah ada sesuatu yang tersembunyi di domain kekacauan 10.000 Ibel ini? Suruoksi memanfaatkan kesempatan untuk mengalihkan topik pembicaraan, dan ini selalu menjadi keraguannya. Mendengar pertanyaan Suruosie, bahkan ekspresi Sein kera perang menjadi serius dan berkata, "Itu adalah makam 10.000 setan, sebuah gua peninggalan Santo 10.000 setan. Konon, gua itu terkait erat dengan Santo 10.000 setan. Jika kita bisa mendapatkan makam 10.000 setan ini, itu sama saja dengan mendapatkan semua kekayaan yang ditinggalkan oleh Santo 10.000 setan. Sayangnya, makam 10.000 setan yang ditinggalkan oleh Santo 10.000 setan terlalu kuat. Kita pernah ke sana sebelumnya, tetapi kita selalu kembali dengan tangan hampa." "Oh, apa maksudmu?" Suruoksi tidak menyangka akan ada hal seperti itu di domain kekacauan 10.000 setan. "Kita bahkan tidak bisa masuk. Sepertinya di makam suci 10.000 setan ini, seseorang harus masuk dari ruang tertentu. Selama bertahun-tahun, kita telah mencoba berkali-kali, tetapi kita bahkan tidak bisa masuk, apalagi mendapatkan apapun dari sana. Tetapi bahkan jika kita bisa masuk, di dalamnya sangat berbahaya. Itulah sebabnya makam suci 10.000 setan telah menjadi area terlarang di wilayah kekacauan 10.000 setan, dijaga oleh beberapa kekuatan besar kita, dan orang biasa bahkan tidak bisa mendekatinya." Kera perang suci kecil tersenyum pahit. Jelaslah bahwa makam suci 10.000 setan ini membuat orang merasa sangat frustrasi. "Kalau begitu, sebelum kau pergi, mari kita lihat ke dalam makam suci 10.000 setan ini. Mungkin aku bisa menemukan cara untuk masuk." Suruosie tampaknya sangat tertarik dengan makam suci 10.000 setan ini. Little Saint War AP dapat merasakan rasa percaya diri Suruosie yang kuat. Dia tahu bahwa tuan kecilnya memiliki kekuatan gaib yang hebat. Meskipun kekuatannya saat ini tidak kuat, potensinya di masa depan tidak akan terukur. "Ya, keponakanku yang cantik, kamu harus percaya pada gurumu. Hanya sedikit hal yang tidak bisa dia lakukan." Wu Xinzi tertawa. Dia tentu saja sangat senang karena dia telah mendapatkan keponakan yang begitu kuat tanpa alasan. Pasti ada banyak tempat di mana dia bisa menggunakan Little Saint of War AP di masa mendatang. Mata Lai Qingluan berkedut beberapa kali, dan dia berpikir, jika dia benar-benar bisa mendapatkan makam 10.000 Ibel, saya yakin saat itu dia akan memiliki cukup sumber daya keuangan untuk membawa semua orang di gua kera perang surga. 10.000 Ibel adalah eksistensi yang sangat luar biasa. Meskipun dia tidak sehebat orang suci batu kuning, dia dapat dibandingkan dengan orang suci LV dan orang suci Qian. Selama kita bisa mendapatkan tabungan yang ditinggalkannya, kita pasti akan menjadi sangat kaya. Baiklah, sekarang aku sudah menjelaskan semua yang perlu dijelaskan. Saudara-saudaraku, aku akan memimpin jalan bagi tuanku. Mulai sekarang, gua kera perang surga akan diserahkan kepadamu. Si kera perang kecil suci berkata dengan sungguh-sungguh. "Tenang saja, kakak." Kelima pemimpin itu menundukkan kepala dengan hormat kepada si orang suci kecil kera perang. Inilah rasa hormat mereka yang tulus terhadap sang kakak. Segala sesuatunya berubah begitu cepat, sehingga 72 dewa yang 9 kesengsaraan di gua surga kera perang,
yang secara pribadi dibesarkan oleh orang suci kecil kera perang, semuanya terkejut. Mereka tidak dapat pulih sampai si kera perang kecil suci pergi bersama Su Ruoxi dan kelompoknya. 72 kera ibel dewa yang 9 kesengsaraan, di gua mereka masing-masing, bersujud dan berlutut ke arah di mana kera suci perang kecil telah pergi. Ini menunjukkan sifat asli dari si kera kecil suci perang. Kali ini, selain kelima kepala yang mengetahui bahwa orang suci kecil kera perang tengah meninggalkan gua surga kera perang, 72 dewa yang 9 kesengsaraan lainnya juga memegang posisi yang sangat penting dan merupakan orang-orang yang dapat dipercaya. Mereka semua bersiap mengumumkan ke dunia luar bahwa Santo kecil kera perang telah mewarisi peninggalan Santo besar kera perang dan tengah berlatih secara menyendiri ketika Santo kecil kera perang diam-diam meninggalkan wilayah 10.000 setan. Ini juga merupakan cara untuk membeli waktu aman sebanyak-banyaknya untuk gua kera perang surga. Lagi pula, dengan adanya orang suci kecil kera perang, bahkan orang suci ibel Tathagata tidak mau berurusan dengannya, apalagi orang-orang dari kekuatan lain. 10,000 Demons Chaos Domain meliputi area dengan radius 5 juta mil. Tidak besar, tetapi tidak kecil juga. Dengan kekuatan Su Ruoxie, dia hanya bisa terbang paling banyak 1 juta mil sehari, yang sudah merupakan batasnya. Jika dia dapat mengatasi 3 kesengsaraan dewa yang, Su Ruoxie yakin bahwa 2 juta mil sehari tidak akan menjadi masalah besar, setidaknya jauh lebih baik dari sebelumnya. Little Saint of War AP menghormati keputusan Su Ruoxi dan tidak membantu Su Ruoxi. Su Ruoxi sudah mengatakan bahwa dia perlu mengasah dirinya sendiri. Jika dia selalu berada dalam perlindungan orang lain, dia tidak akan bisa berkembang. Butuh waktu seharian penuh sejak ia bertemu dengan si suci kecil kera perang hingga ia menyingkirkan bebannya. Namun, kelompok itu, dengan kecepatan Su Ruoxi, terbang menuju makam suci 10.000 setan selama sehari penuh sebelum mereka berhenti. Hanya tersisa 1 hari sebelum dimulainya bencana musim panas. Tuan, untuk pergi ke makam suci 10.000 setan, Anda harus melewati surga gua emas dan perak. Orang suci setan bertanduk emas dan orang suci setan bertanduk perak, berseteru dengan saya, jadi saya tidak akan muncul. Kalau tidak, itu mungkin akan menimbulkan lebih banyak masalah. Teruslah terbang ke utara dan Anda akan mencapai makam suci 10.000 setan. Saya akan menunggu Anda di makam suci 10.000 setan. Kera perang suci kecil, memandang langit di kejauhan. Cahaya keemasan dan perak bersinar, menampakkan aura pembasmi. Kedua sinar cahaya itu tampaknya memiliki daya tembus yang sangat tajam, bagaikan sinar di alam semesta yang hampa, dengan daya rusak yang sangat mengerikan, yang membuat monster dari kekuatan biasa tidak berani menghadapinya. Su Ruoxi secara alami dapat memahami bahwa dengan sifat suka berperang dari Santo kera perang, bagaimana mungkin dia bisa hidup damai dengan semua kekuatan besar Little Saint of War AP sangat perhatian. Kalau sebelumnya dia masih menjadi bos yang bertugas di gua kera perang surga, tentu dia tidak akan malu-malu, bahkan mungkin akan bertarung. Namun, dia akan pergi setelah tahap ini, dan dia tidak ingin menimbulkan terlalu banyak masalah pada gua kera perang surga tanpa dia. Baiklah, lanjutkan saja tanpa khawatir. Kita akan baik-baik saja. Dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak akan membuat Santo Ibel bertanduk emas dan Santo Ibel bertanduk perak khawatir. Bahkan jika mereka benar-benar khawatir, tidak akan sulit untuk melarikan diri. Su Ruoxi berkata sambil tersenyum. Baguslah, Master, Anda harus berhati-hati. Di domain kekacauan 10.000 Ibel ini, tidak ada jalan menuju kehampaan, melainkan ke tempat yang sangat mengerikan. Selama bertahun-tahun di domain kekacauan 10.000 Ibel, bahkan Tathagata Demon Saint yang telah berkultivasi ke alam Saint pemurni 6 kesengsaraan tidak berani pergi, karena sejuta tahun yang lalu, seorang Saint Demon 8 kesengsaraan ingin memata-matai kebenaran, tetapi tidak pernah kembali. Baiklah, saya pergi dulu. Master, saya akan menunggu Anda di makam suci 10.000 Ibel. Meskipun si kera perang kecil suci suka berperang, ia juga sangat cerdas, dan ia melakukan segala sesuatu dengan kebijaksanaan dan keberanian. Jika tidak, gua kera perang surga tidak akan memiliki status seperti saat ini. Oke, Su Ruoxi mengerutkan kening, melihat ke arah menghilangnya kera suci kecil perang, berhenti sejenak, lalu membawa Wu Xinzi dan Lai Qingluan dan bergegas menuju ke arah makam suci 10.000 setan. Nona Qingluan, sihir Chongsu milikmu dapat diintegrasikan ke dalam kehampaan. Lihatlah ruang domain kekacauan 10.000 Ibel ini. Mengapa ada situasi seperti itu? Su Ruoxi merasa sangat aneh bahwa domain kekacauan 10.000 setan akan mengalami situasi seperti itu. Bahkan jika Su Ruoxi tidak mengatakannya, Lai Qingluan bersedia mencoba untuk melihat apa yang sedang terjadi.
Lai Qingluan membentuk segel dengan tangannya, dan aura kekosongan yang agung menyatu dalam pikiran Lai Qingluan dan langsung menyatu ke dalam kekosongan domain kekacauan 10.000 ibel. Seketika, Lai Qingluan hanya merasakan kekacauan besar, dan melihat pemandangan yang sangat mengerikan dari daging dan darah yang menggeliat. Lai Qingluan hampir tidak ragu-ragu, dan tongkat suci Chongsu di tubuhnya langsung meledak dengan miliaran sinar cahaya, menyelamatkan sedikit kesadaran spiritualnya yang terakhir. Su Ruoxi terkejut melihat Lai Qingluan bahkan telah mengaktifkan tongkat suci Chongsu. Wajah Lai Qingluan yang awalnya kemerahan, langsung berubah pucat, dan seteguk darah muncrat keluar. Seluruh tubuhnya gemetar, seakan-akan dia telah menerima pukulan hebat. Su Ruoxi buru-buru memeluk Lai Qingluan dalam pelukannya, dan di tangannya ia mulai merangsang bab akupuntur dan moksibusi, bab ibu dan anak dan bab bintang ungu dalam King Nangjing untuk menyehatkan jiwa dan daging manusia, dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh Lai Qingluan, yang membuat luka-luka Lai Qingluan menjadi lebih baik. Itu adalah dunia yang mengerikan, dunia yang dipadatkan oleh seorang suci 12 kesengsaraan. Itu jauh di luar kemampuan kita untuk menghadapinya. Jika aku tidak menggunakan tongkat suci Chongsu untuk menyelamatkan sedikit kesadaran ilahi terakhirku, aku tidak akan mampu mendeteksi situasi di dalam. Lai Qingluan merasa hangat dan aman dalam pelukan Su Ruoxi. Tanpa sadar dia memeluk Su Ruoxi dengan kedua tangannya, tidak ingin melepaskannya. Dia berkata dengan lemah. Ketika seseorang berkultivasi ke alam dewa 9 kesengsaraan, dewa yang dapat menggunakan niat tinjunya untuk memadatkan alam spiritualnya sendiri, menyelimuti musuh dan menyebabkan kerusakan langsung pada roh dewa yang dan roh dewa yin milik musuh. Sebaliknya, Dewa Yin menggunakan pikiran tahunya sendiri untuk memadatkan alam spiritualnya sendiri. Keduanya umum. Menembus alam pemurnian bijak, karena seseorang memiliki dasar alam spiritual, seseorang dapat mengendalikan roh dan tubuh, dan memahami jalan agung Yin dan Yang. Dari alam pemurnian bijak tanpa kesengsaraan ke alam pemurnian bijak dengan 3 kesengsaraan, seseorang mengonsolidasikan kendali atas roh dan tubuh. Begitu seseorang menerobos ke alam pemurnian bijak dengan 4 kesengsaraan, seseorang dapat mulai bertransformasi dalam berbagai cara, dari alam pemurnian bijak dengan 4 kesengsaraan ke alam pemurnian bijak dengan 7 kesengsaraan. Saat pemahaman seseorang tentang alam semesta semakin dalam, seseorang dapat bertransformasi lebih dan lebih lagi. Ketika seseorang mencapai alam pemurnian bijak dengan 8 kesengsaraan, seseorang dapat memahami perubahan dalam ruang. Dari alam pemurnian bijak dengan 8 kesengsaraan ke alam pemurnian bijak dengan 11 kesengsaraan, seseorang mengonsolidasikan perubahan dalam ruang hingga seseorang mencapai yang tertinggi, alam pemurnian bijak dengan 12 kesengsaraan, yang merupakan dunia tersendiri. Selama seseorang memiliki cukup asal-usul, seseorang dapat membentuk dunia bagi dirinya sendiri dengan kekuatan yang tak tertandingi. Siapapun yang memasuki dunianya akan langsung sangat dibatasi. Santo Ibel dari 10.000 Ibel itu benar-benar mengerikan. Dia benar-benar telah mengubah kekosongan dalam radius 5 juta mil menjadi dunianya sendiri, yang dipenuhi dengan kekuatan aslinya dan dapat melahap segalanya. 9 kesengsaraan yang dewa merupakan persyaratan mendasar untuk memasuki tahap pemurnian bijak. Jika alam spiritual tidak terbentuk sehingga seseorang dapat mengendalikan jiwa dan dagingnya, seseorang tidak akan mampu membedakan yin dan yang serta memahami jalan agung yin dan yang. Ketika kekacauan primordial pertama kali tercipta dan dunia terbentuk, langit dan bumi memiliki yin dan yang, dan baru kemudian lebih banyak kehidupan dapat terbentuk. Akan tetapi, melalui persepsi terhadap segala sesuatu di langit dan bumi, seseorang dapat mengintegrasikan dirinya ke dalam segala sesuatu dan memahami asal-usul segala sesuatu di dunia ini. Baru pada saat itulah seseorang dapat memiliki kualifikasi awal untuk menciptakan dunia, dan kemudian seseorang dapat mulai memahami perubahan dalam ruang, membentuk ruangnya sendiri, dan mengkonsolidasikan ruang tersebut sehingga tidak terpengaruh oleh objek eksternal yang tak terhitung jumlahnya seperti sinar kekosongan, magnet, lubang hitam, badai, meteorit, dan akhirnya menjadi dunianya sendiri. Agar seseorang dapat menjadi orang suci, ia harus mampu bertahan melewati 12 kesengsaraan ini dan menjadi orang suci sejati. Akan tetapi, setelah menjadi orang suci tersebut juga memiliki wilayah orang suci. Dari orang suci menjadi orang suci agung, seseorang juga memiliki wilayah orang suci agung. Sama halnya dengan Great Sage of the War AP yang kuat, ia jauh lebih rendah dibandingkan dengan Great Sage Kong, Great Sage Mo, dan Taisang Sage. Sepertinya bagian kekosongan di domain kekacauan 10.000 Ibel ini telah disempurnakan menjadi dunianya sendiri oleh Santo Ibel 10.000 Ibel. Ketika orang-orang ini datang, banyak orang dari domain kekacauan 10.000 Ibel ingin mengujinya,
Tetapi mereka tidak menyangka bahwa itu disempurnakan oleh dunia yang diciptakan oleh Santo Ibel 10.000 Ibel dan menjadi kekuatan asli dunia yang diciptakan oleh Santo Ibel 10.000 Ibel. King Luan, kamu terluka, istirahatlah di sini sebentar. Su Ruoxi melihat sekeliling. Tempat ini jauh dari kawasan hutan lebat tempat gua kera perang surga berada. Sebaliknya, itu adalah serangkaian aliran sungai pegunungan. Di mana-mana gelap dan sunyi, membuat orang-orang merasakan perasaan yang amat suram, yang amat menakutkan. Tempat Su Ruoxie dan kelompoknya berada di lereng gunung. Su Ruoxie mengangkat Lai King Luan dan menemukan lempengan batu datar. Dia ingin menurunkan Lai King Luan, tetapi Lai King Luan melingkarkan tangannya erat di leher Su Ruoxie dan tidak mau melepaskannya. Dia berkata, "Aku hanya ingin memelukmu seperti ini, kau tidak mau." Su Ruoxi mendesah pelan. Lagi pula, Lai King Luan terluka hanya untuk memuaskan dahaga pengetahuannya sendiri. Selain itu, Lai King Luan adalah wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi. Siapa yang tidak menginginkan itu? Tentu saja tidak. Kalau kau mau, aku tidak keberatan. Su Ruoxie tersenyum santai, memiliki aura Liu Sheng kuno yang tetap tenang bahkan ketika lengan wanita terlipat. Wu Xinzi, yang berdiri di samping, sangat cemburu dan berkata dengan masam. Ya ampun, kenapa tidak ada yang memelukku? Apakah adik laki-lakiku benar-benar setampan itu? Kenapa semua wanita suka dipeluk olehnya? Kenapa tidak ada yang datang untuk memelukku? Saat dia berbicara, Wu Xinzi mulai mengeluh seperti wanita yang suka mendendam. Kenapa aku kalah dari adikku? Semua wanita yang kusukai selalu menyukai adikku. Apakah hanya sedikit yang menyukaiku? Lai King Luan tertawa terbahak-bahak dan mengaku. Saudara Yin Yang, cinta antara pria dan wanita semuanya didasarkan pada perasaan samar itu, sama seperti saya memiliki rasa suka khusus pada saudara Seng Si, tetapi saudara Seng Si memeluk saya saat ini, sama seperti orang suci Willow kuno yang memeluk seorang wanita yang tidak punya waktu untuk pulang, membiarkannya duduk di pelukannya untuk menghindari dingin dan tetap hangat, tanpa sedikit pun riak di hati saya. Saya berharap saudara Seng Si dapat sedikit memikirkan saya, tetapi memeluknya seperti ini, saya merasa senang dan tenang. Ini adalah kesempatan langka setelah terluka, jadi saya tidak akan menyerah. Tetapi Anda berbohong, teknik penyamaran kecil Anda tidak hanya dapat bertahan selama 1 hari. Wu Xinzi bahkan lebih tercengang saat mendengar kata-kata Lai King Luan. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Popularitas Su Ruoxie di kalangan wanita bukanlah sesuatu yang bisa dipahami dari sudut pandang orang awam. Wu Xinzi sangat iri dan cemburu dengan popularitas Su Ruoxie di kalangan wanita. Dia tahu bahwa Lai King Luan ingin mengalihkan pembicaraan agar tidak mempermalukan dirinya sendiri, jadi dia mengeluh dan berbohong. Wah, alangkah hebatnya jika aku bisa seberuntung adikku, tapi sayang sekali. Teknik penyamaran kecilku hanya bisa bertahan selama 10 hari. Tidak seharusnya warna asli seseorang terungkap sepenuhnya di depan seseorang yang tidak tahu latar belakangnya. Su Ruoxi memutar matanya. Sebenarnya Wu Xinzi tidak benar-benar iri padanya. Hanya saja mereka berdua terbiasa saling menggoda di kehidupan sebelumnya. Dia berpura-pura tidak mendengar kebohongan Wu Xinzi, dan waktu berlalu dengan lambat. Langit yang awalnya cerah, lama-kelamaan menjadi gelap. Lai King Luan melingkarkan lengannya di leher Su Ruoxie, dan perasaan hangat menjalar dari tubuhnya. Dia menempelkan wajahnya yang cantik dan rupawan ke dada Su Ruoxie dan bertanya dengan lembut. Teman Seng Si, apakah kamu tidak punya perasaan padaku? Apakah aku benar-benar jauh lebih buruk daripada Dewi Air? Jangan kira aku tidak tahu bahwa kamu berlatih dual yin dan yang dengannya, yang membuat kekuatanmu melambung tinggi. Hubungan antara kamu dan aku, tidak peduli apapun, lebih dalam daripada Dewi Air yang hanya aku temui sekali. Dan kamu mampu berlatih dual yin dan yang dengannya. Jika kamu hanya ingin mendapatkan esensi yin-nya dan meningkatkan kekuatanmu sendiri, maka aku juga dapat memberimu esensi yin perawanku. Aku tidak menyesal memberikannya kepadamu. Selain kamu, aku tidak akan pernah memikirkan pria lain. Su Ruoxi kesulitan mengatakannya, Luo Qishui adalah istrinya, dan itu normal bagi mereka untuk berlatih yin dan yang ganda. Namun, Lai King Luan secara alami tidak mengetahui hubungan di antara mereka, jadi tidaklah tidak masuk akal baginya untuk berpikir seperti ini. Justru karena kita memiliki cinta persaudaraan ini, aku tidak bisa menyakitimu seperti ini. Dalam jalur kultivasi, yang perlu kamu lakukan hanyalah memiliki hati nurani yang bersih. Aku berkultivasi yin dan yang dengan Dewi Air, dan kedua belah pihak bersedia. Aku memiliki hati nurani yang bersih. Tetapi jika itu kamu, aku tidak akan bisa begitu tenang. Di dunia ini, semuanya ilusi, hanya cinta yang nyata.
Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh banyak orang yang telah mencapai alam orang suci. Kaisar suci Kaisar Giok memasuki Tao dengan cinta, dan terjerat dalam cinta dan benci, serta hidup dan mati. Pada akhirnya, dia meninggal sendirian di aula kehidupan abadi. Dia menyegel cintanya, kultivasinya seumur hidup, dan pemahamannya seumur hidup di aula kehidupan abadi, dan itu akan bertahan selamanya. Nada bicara Surwoksi begitu lembut, membuat Lai Qingluan sedikit linglung. Matanya yang indah menatap wajah Surwoksi yang saat itu tidak nyata. Namun, sorot matanya saat menatap Surwoksi tidak ada hubungannya dengan penampilannya atau latar belakang keluarganya. Beginilah ekspresi setiap wanita saat dimanja oleh lelaki yang amat dicintainya. Di tahun-tahun berikutnya, penampilannya akan semakin terlihat seperti ini saat dia mendongak dan mengingat tekadnya sendiri di masa lalu. Saat ini hatiku tidak tertuju pada cinta antara pria dan wanita. Aku hanya peduli dengan situasi umum dunia dan cinta antara putriku dan aku. Ketika aku telah membalikkan keadaan negara Yuan dan meredakan kekacauan di seluruh dunia, aku akan berbicara tentang cinta putriku. Terlalu banyak keterikatan akan membelengguku dan membuatku tidak mungkin menghadapi semuanya dengan tenang. Surwoksi benar-benar mengatakan kebenaran dalam hatinya. Sekarang dia memiliki banyak istri, dan dia membiarkan mereka menempuh jalan mereka sendiri dengan cara ini. Di satu sisi, dia tidak ingin mereka bersamanya. Dengan cara ini, ia akan memiliki banyak batasan dan akan mudah bagi musuh-musuhnya untuk membasminya sekaligus. Memisahkan mereka dan berpura-pura tidak saling mengenal adalah cara terbaik untuk melindungi mereka. Baiklah, aku akan menunggumu membalikkan keadaan umat manusia, dan menunggumu meredakan kekacauan di dunia. Lai Qingluan tersenyum bagaikan bunga, wajahnya dipenuhi dengan senyum bahagia seorang wanita, yang sungguh menakjubkan. Malam telah tiba. Di langit domain kekacauan 10.000 ibel, tidak ada bintang, tidak ada cahaya bulan, yang ada hanya kegelapan. Cahaya keemasan dan perak di gua surga emas dan perak tempat Surwosie dan kelompoknya berada bersinar terang. Sementara Surwosie dan Lai Qingluan berbisik-bisik, Surwosie tidak lupa menggunakan kemampuannya untuk menyembuhkan luka dalam Lai Qingluan. Sebelumnya, Lai Qingluan menggunakan tongkat suci Chongsu untuk mendeteksi kekosongan, dan menghadapi bahaya besar dengan tergesa-gesa. Demi memastikan bahwa dia bisa membawa kembali informasi yang didapatkannya, dia mengaktifkan tongkat suci Chongsu dengan tergesa-gesa, namun hal itu mengorbankan darah dan umurnya. Lai Qingluan kehilangan sedikitnya 300 tahun hidupnya. Tentu saja dia tidak mengatakannya, tetapi dia mengetahuinya dalam hatinya. Setelah mendengar percakapan antara Surwoksi dan Lai Qingluan, Wu Xinzi tidak lagi menunjukkan rasa iri, cemburu atau kebencian. Di malam hari, Wu Xinzi tiba-tiba merasakan kedamaian pikiran yang tak terlukiskan, yang sangat sulit dirasakan dalam kehidupan sebelumnya. Ini adalah perasaan paling tulus yang datang dari hati. Itu adalah ketulusan Surwoksi dan tekad Lai Qingluan. Surwoksi tidak menanggapi kata-kata Lai Qingluan. Dia hanya tersenyum kecil dan mendekap orang dalam pelukannya. Pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba turun. Titik titik titik. Titik titik titik. Siapa kamu? Surwoksi dan Wu Xinzi keduanya menyipitkan mata mereka pada saat yang sama, melihat sosok anggun yang turun di langit. Sosok anggun ini berpakaian merah cerah dan sangat menawan. Bahkan suaranya pun dipenuhi godaan sunyi. Ekor rubah merah menyapu ke belakang wanita ini beberapa kali, dan sudah jelas bahwa dia adalah ibel rubah yang telah berkultivasi hingga tingkat yang sangat tinggi. Mereka adalah rubah merah, sejenis rubah spiritual di dunia. Mereka semua sangat cantik. Orang biasa tidak akan bisa menahan godaan mereka sama sekali. Mereka akan terhisap habis esensinya dan mati. Lai Qingluan terluka parah dan belum pulih napasnya. Dia melihat bahwa wanita dalam cahaya terang itu terkondensasi dari roh Dewa Yin. Dia tahu bahwa siluman rubah ini telah berkultivasi hingga ke alam Dewa Yin 9 kesengsaraan dan memiliki sedikitnya 50 juta kekuatan harimau ganas. Dia hanya bisa melawannya sampai seri pada masa jayanya. Sekarang, bahkan Lai Qingluan hanya bisa melarikan diri. Kita ini manusia. Tidakkah kau melihatnya? Cantik Wu Xinzi tersenyum. Wajahnya yang sangat tampan tampak sangat jahat di bawah cahaya yang dibentuk oleh rubah merah. Si cantik rubah dapat dengan jelas merasakan aura manusia dari Wu Xinzi, Surwoksi dan Lai Qingluan. Untuk sesaat, cahaya yang membakar terpancar dari matanya. Ras manusia, dan sebenarnya ada dua pria tampan seperti itu. Ketika dia melihat Lai Qingluan, matanya bersinar dengan sangat ganas, seolah-olah dia ingin mencabik-cabik wajah Lai Qingluan menjadi berkeping-keping. Sebenarnya ada wanita yang lebih cantik darinya, bagaimana mungkin dia tidak membencinya? Saya tidak menyangka ada manusia di domain kekacauan 10.000 ibel.
Bolehkah saya tahu nama Anda? Tuan si rubah merah menekan pikiran dalam hatinya dan tersenyum menawan dan genit. Suaranya lembut dan manis, yang membuat tulang-tulang orang menjadi lunak. Wu Xinzi bekerja sama dengan sangat baik dan bertindak seperti orang yang terobsesi dengan es asteriska, hampir meneteskan air liur. Aduh, kukira aku hanya bisa menyaksikan adik laki-lakiku dan istrinya saling mencintai di pegunungan dan hutan belantara yang terpencil ini, dan aku tidak menyangka dewa akan mengirimkan wanita secantik itu kepadaku. Jika aku tidak memanfaatkan kesempatan itu, aku akan benar-benar tersambar petir. Nama tauku adalah Tao Yin Yang, bolehkah aku tahu namamu, Nona muda? Si rubah berambut merah terhibur mendengar kata-kata Wu Xinzi dan mulai terkikik, dahan-dahannya bergetar. Tawanya mengandung suara yang mempesona dan sangat memikat. Guru Yin Yang, Anda bercanda. Nama saya Hong Jin. Saya sendirian dan tidak berdaya, berkultivasi sendirian. Aliran sungai di pegunungan ini awalnya adalah tempat saya tinggal. Ketika saya melihat orang asing datang, saya langsung bertanya tentang hal itu. Saat Hong Jin berbicara, matanya berair dan menyedihkan. Jika orang biasa melihat ini, mereka akan kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Wu Xinzi jelas juga seorang veteran. Meskipun Hong Jin bisa merayu banyak orang, dia tidak akan pernah bisa merayu Su Ruoxi dan Wu Xinzi. Oh, Nona Hong Jin, kamilah yang mengganggu Anda. Maaf, maaf. Wu Xinzi dapat menebak bahwa Hong Jin penuh kebohongan dan kemampuan aktingnya kelas 1. Tetapi bagaimana Wu Xinzi bisa dibodohi semudah itu? Dia berpura-pura serius dan terbang ke Hong Jin. Dia memegang tangan Hong Jin yang ramping dan hangat seperti batu giok dengan satu tangan dan dengan tidak sabar melingkarkan lengannya di pinggang ramping Hong Jin dengan tangan lainnya, dan berkata dengan penuh nafsu. Nona Hong Jin, saudara laki-laki dan saudara ipar saya terluka parah. Kita tidak boleh mengganggu mereka saat mereka dalam masa pemulihan. Bagaimana kalau saya mencari tempat untuk meminta maaf kepada Nona Hong Jin dan memberikan kompensasi? Yang Qi milik Wu Xinzi sangat kuat, terutama setelah ia berkultivasi hingga alam dewa yang kesengsaraan kedua, ia sebenarnya memiliki lebih dari 4 juta kekuatan harimau ganas. Hal ini juga membuat Hong Jin merasa sangat terkejut. Bahkan di domain kekacauan 10.000 setan, tak seorang pun yang begitu kuat. Dia berpikir, kali ini kau benar-benar menemukan harta karun. Kau datang kepadaku atas kemauanmu sendiri. Jika aku tidak menghisapmu sampai kering, aku bukanlah Hong Jin. Meskipun Hong Jin menggunakan roh Dewa Yin untuk memadatkan penampilannya sendiri, dia tampak sangat nyata, dengan daging dan darah, dan tidak ada banyak perbedaan. Namun, jika dia ingin menghisap Wu Xinzi hingga kering, dia tetap harus menggunakan tubuhnya sendiri, karena Yin dan Yang di tubuh fisiknya benar-benar berbeda dengan Yin dan Yang di tubuh spiritualnya. Dia bisa merasakan energi yang kuat di tubuh Wu Xinzi yang membuat jantungnya berdetak kencang, dan dia tahu bahwa tubuh Wu Xinzi sangat kuat. Jika tubuhnya sendiri menyerapnya, itu juga akan sangat bermanfaat. Seketika, Hong Jin berkata dengan takut-takut dan sedikit malu. Guru Yin Yang, saya sedang berkultivasi Yin Spirit. Saya baru saja bertemu orang asing. Sebagai seorang kultivator Yin Spirit, tubuh saya relatif rapuh. Saya tidak berani mengambil risiko. Sekarang Anda tidak punya niat jahat, mohon tunggu sebentar. Ada banyak harta karun alam di aliran sungai pegunungan saya yang dapat menyembuhkan luka. Guru Yin Yang, ikuti saja saya untuk mendapatkannya. Sambil berbicara, Hong Jin memutar pinggang rampingnya dengan cekatan dan melepaskan diri dari cengkeraman Wu Xinzi, meninggalkan orang-orang dengan sisa rasa yang tak ada habisnya. Segalanya baik-baik saja. Begitu dia selesai berbicara, dia menerobos udara dan pergi. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, Hong Jin benar-benar datang dengan tubuh aslinya. Maaf telah membuat Master Yin yang menunggu begitu lama. Ayo kita pergi mengambil obatnya sekarang. Obat itu akan bekerja pada saudara-saudari Master Yin Yang. Hong Jin memiliki wajah yang penuh kasih sayang dan kebaikan, dan orang awam akan tertipu olehnya. Meskipun Wu Xinzi tidak sebaik Li Piantian yang curang dalam segala hal, dia tidak jauh lebih buruk. Kau terlihat cantik, jadi aku akan perlahan-lahan menghisapmu hingga kering dan menikmatimu. Kemudian aku akan memberi wanita itu rumput yang tampak jahat. Aku jamin bahwa dalam waktu kurang dari setengah jam, wanita itu akan menjadi orang paling jelek di dunia. Pada saat itu, bahkan adik laki-lakimu yang tampan akan menjadi milikku. Wow, energi yang manusia yang begitu kuat. Tidak ada seorang pun dalam ras IBL-ku yang dapat menandinginya. Aku benar-benar telah menemukan harta karun. Wu Xinzi mengikutinya dengan tatapan penuh nafsu, dan Hong Jin merasa sangat bangga, karena dia sudah memiliki rencana yang sangat jelas dalam pikirannya. Wu Xinzi juga sangat senang.
Nanti aku tipu kamu supaya mau memberiku celana dalammu, dan lihat tipu daya apa yang bisa kamu mainkan padaku. Melihat aktor hebat Wu Xinzi dan Hong Jin pergi, Su Ruoxie dan Lai Qingluan saling memandang dan terdiam cukup lama. Lai Qingluan berkata dengan sedikit khawatir. Apakah kakak senior baik-baik saja si rubah cantik ini selalu berbohong? Dia tidak bisa menipuku. Dengan kekuatan kakak senior saat ini, aku khawatir dia akan menderita. Lai Qingluan bahkan memanggil Wu Xinzi secara langsung dengan sebutan kakak senior. Dapat dibayangkan bahwa Lai Qingluan benar-benar menempatkan dirinya pada posisi istri Su Ruoxie saat ini. Su Ruoxie menghela nafas. Aku juga tidak tahu, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah. Aku hanya khawatir rubah cantik itu akan mengalami kesulitan. Kakak laki-lakiku pernah berlatih keterampilan yang disebut mengambil yin untuk mengisi yang sangat kuat. Ketika Lai Qingluan mengatakan ini, wajahnya tiba-tiba memerah. Dia melotot ke arah Su Ruoxie dan berkata, "Bagaimana denganmu?" Su Ruoxie tertegun sejenak, lalu berkata dengan serius. "Saya baru saja memperoleh sutra yin yang. Yin dan yang seharusnya harmonis satu sama lain. Meskipun seni mengumpulkan dan mengisi ulang sangat kuat, itu tetap merupakan jalan sampingan dan bukan jalan utama. Bagaimana mungkin saya bisa mempraktikkannya?" Wajah Su Ruoxie menjadi pucat. Wu Xinzi pasti melakukannya dengan sengaja. Saat Hong Jin berteriak kegirangan, dia tiba-tiba merasakan esensi tubuhnya terkuras cepat, sementara kekuatan Wu Xinzi tiba-tiba meningkat dari lebih dari 4 juta kekuatan harimau ganas menjadi 5,2 juta kekuatan harimau ganas. Pada saat ini Hong Jin menyadari sudah terlambat. Awalnya dia ingin menghisap Wu Xinzi hingga kering, namun tanpa diduga, dia malah dihisap kering oleh Wu Xinzi. Lagi pula, apa yang dipraktikkan Hong Jin bukanlah kekuatan sihir hebat seperti teknik harmoni agung dan teknik kegembiraan agung. Itu hanya beberapa metode untuk mengisi kembali energi ibel rubah alami. Bagaimana bisa dibandingkan dengan teknik yin untuk mengisi yang dikembangkan oleh Wu Xinzi? Hahaha, kau masih sedikit naif jika ingin mengambil esensiku. Karena kau sudah datang ke pintuku, aku lebih suka memakanmu. Sekarang setelah aku memakanmu, aku akan pergi. Wu Xinzi tertawa terbahak-bahak, dan dengan satu cakar dia menyerang, dengan kejam mencabik-cabik tubuh di depannya yang ingin dirusak oleh banyak orang. Aku akan membasmimu. Hong Jin ingin berkomplot melawan Wu Xinzi, namun malah dikomploti. Sekarang tubuhnya dihancurkan oleh Wu Xinzi, menyebabkan dia langsung pingsan. Pada saat tubuhnya dihancurkan oleh Wu Xinzi, 70.000 roh Dewa Yin melayang keluar dan mengembun menjadi wujud Hong Jin. Pada saat ini, wajah Hong Jin menjadi sangat ganas, dan dia menamparkan Wu Xinzi dengan telapak tangan, menggunakan kekuatan 50 juta harimau ganas. Mata Wu Xinzi berkedut, lalu dia menyingsingkan celananya, menepuk pantatnya, dan lari. Ayo pergi, aku tidak akan menemanimu lagi. Su Ruoxie dan Lai Qingluan keduanya tampak tidak senang. Bukankah Wu Xinzi sengaja mencari masalah? Dengan suara ledakan keras, seluruh aliran sungai pegunungan mengeluarkan ledakan yang menggemparkan. Seberapa mengerikankah bagi seseorang yang telah berkultivasi hingga tingkat Dewa Yin 9 kesengsaraan dan mampu mengerahkan kekuatan 50 juta harimau ganas dalam satu pukulan dengan satu pukulan, lubang yang dalam langsung tercipta dalam radius ratusan mil. Wu Xinzi berlari sangat cepat, dan dia berlari ke arah Su Ruoxie dan Lai Qingluan. Sudut mata Su Ruoxie terus berkedut, dan sudut mulutnya berkedut beberapa kali, tetapi dia tidak berdaya. Su Ruoxie dengan cepat menggendong Lai Qingluan dan berlari menuju ke arah makam suci 10.000 setan. Kalian semua harus mati hari ini, kalian semua harus mati, ular piton King Tian, keluarlah dan basmi mereka. Wajah Hong Jin membiru dan dia mengeluarkan raungan serak, suaranya menyebar jauh dan memasuki gua surga emas dan perak. Saya melihat sesosok tubuh yang amat besar melesat di udara. Seekor ular piton raksasa dengan jimat-jimat hijau yang tak terhitung jumlahnya melingkari tubuhnya, panjangnya 9.000 mil, tebalnya 100 mil, amat besar, dan sesungguhnya memiliki kekuatan seorang suci tanpa bencana. Awalnya, Su Ruoxie mengira dia bisa melawan sedikit, tetapi dia tidak menyangka bahwa Hong Jin sebenarnya adalah anggota gua surga emas dan perak. Dia berada tepat di depan pintu rumah seseorang. Perilaku seperti itu sama saja dengan mencari kematian. Hong Jin, aku tidak menyangka kau akan menderita kerugian. Namun, karena ada manusia yang berani meremehkan surga gua emas dan perak milikku, maka serahkan saja semuanya padaku. Di langit, ular piton raksasa itu tiba-tiba membuka mulutnya yang besar, memperlihatkan taring-taring tajam yang tak terhitung jumlahnya. Hujan beracun menyembur turun dari langit, disertai bau amis yang kuat,
yang membuat mata Surwoksi berbinar. Dia merasa seperti telah menemukan harta karun. Sekarang dia telah mencapai puncak vena racun hantu. Ia ingin menerobos ke nadi racun bumi, namun ia tidak punya racun. Sekarang setelah seseorang mengantarkannya ke rumahnya, dia tentu tidak akan bersikap sopan. Dalam radius ratusan mil, hujan beracun turun dari langit. Dinding gunung yang tak terhitung jumlahnya tertembus oleh tetesan hujan beracun, dan gumpalan asap tipis muncul. Itu sangat beracun. Kemampuan Surwosie untuk merasakan energi abadi langit dan bumi langsung aktif, dan sebuah tanda terbentuk di tangannya. Dalam jarak 55.000 mil, semua hujan beracun terkumpul di telapak tangan Surwosie, mengembun menjadi setetes air yang tepat, dan menyatu ke dalam tubuh Surwosie. Wu Xinzi mengikuti Surwoksi dari dekat, memegang tiangan Rasomon di tangannya, siap menghadapi serangan mendadak musuh kapan saja. Mereka berdua bekerja sama dengan sempurna. Surwoksi berlari sepanjang jalan, menyerap hujan beracun yang mengalir ke arah mereka dan menyimpannya di tubuhnya, yang membuat ular piton King Tian merasa sangat terkejut. Aku benar-benar bertemu dengan manusia yang memurnikan racun. Menarik, menarik. Kekuatan hujan racun ini tidak begitu besar. Aku ingin melihat apakah kau dapat menahan racun suci milikku, racun jantung ular langit biru. Saya melihat panah beracun menyembur keluar dari lubang beracun setebal sekitar 10 kaki di rahang atas ular piton langit biru besar ini. Kemanapun ia melintas, semua makhluk hidup dalam radius 100 mil langsung layu. Wajah Lai Qingluan menjadi pucat. Dia tidak mengerti metode apa yang dipraktikkan oleh Taois kehidupan dan kematian, tetapi bahkan dia merasa bahwa panah beracun ini sangat berbahaya. Saat panah beracun itu hendak mengenai Surwosie, tiba-tiba panah itu meledak disertai teriakan keras dari ular piton King Tian, dan berubah menjadi kabut hijau yang amat beracun. Bahkan batu-batu besar di aliran sungai pegunungan sekitar, yang bahkan 50 juta kekuatan harimau Hong Jin tidak dapat hancurkan, berubah menjadi abu saat ditutupi oleh kabut beracun. Surwoksi tertawa panjang. Kau bahkan menggunakan racunmu sendiri. Aku tidak akan bersikap sopan. Jarang sekali ada orang yang memiliki tonik yang hebat seperti itu. Aku yakin racunmu pasti membutuhkan waktu setidaknya 100.000 tahun untuk mengumpulkan dan memurnikan berbagai racun. Aku dengan senang hati menerimanya. Surwoksi menyerang dengan satu telapak tangan, dan telapak tangannya tampak seperti lubang tanpa dasar. Tiba-tiba, kekuatan hisap yang dahsyat meledak, menyedot kabut hijau beracun di langit ke telapak tangannya dan menyatu dengan urat racun hantu. Ketika ular piton langit biru melihat pemandangan ini, pupil matanya yang berbentuk seperti pesawat ulang-alik tiba-tiba mengecil dan ia menjerit. Kau benar-benar berhasil menyerap racun darah kehidupanku. Kekuatan sihir pemurnian racun macam apa yang kau kembangkan, kau harus mati dan mengembalikan racun darah kehidupanku kepadaku. Kabut hijau beracun yang awalnya menyelimuti Surwoksi dan dua orang lainnya langsung tersedot ke tubuh Surwoksi. Surwoksi tiba-tiba merasakan bahwa di pembuluh racun hantunya, kristal yang terbentuk dari racun yang tak terhitung jumlahnya mulai mengembun menjadi mutiara asli. Meskipun setiap mutiara sangat kecil, racun yang terkandung di dalamnya puluhan juta kali lebih banyak dari sebelumnya. Surwoksi tidak meragukan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam setiap mutiara kecil. Pada saat mutiara-mutiara ini terbentuk, Surwosie merasakan vena racun hantunya melebar, dan rasa sakit seakan seluruh tubuhnya terkoyak dari dalam langsung menyebar. Namun, tugas paling penting sekarang adalah melarikan diri. Surwosie tidak menyangka bahwa setelah menyerap racun jantung bawaan ular piton King Tian, vena racun hantunya akan langsung memasuki wilayah vena racun bumi. Surwosie merasakan guncangan di sekujur tubuhnya, dan kekuatannya tiba-tiba melonjak, menerobos dari vena racun hantu ke vena racun bumi, yang membuat kekuatan Surwosie mengalami lompatan besar lagi. 5.900.000 kekuatan harimau yang ganas. 6 juta kekuatan harimau. Petik 2, 6.300.000 kekuatan harimau yang ganas. Kekuatan Surwosie meningkat sebesar 500.000 kekuatan harimau ganas, dan bahkan Lai Qingluan pun sangat terkejut. Setelah kehilangan racun bawaannya, tidak diragukan lagi bahwa ular piton langit biru pasti terluka parah. Ular piton langit biru yang awalnya melilit di langit tiba-tiba berubah menjadi raksasa berkepala ular piton dan berbadan manusia. Kepala ular pitonnya dipenuhi rasa lelah yang tiada habisnya. Surwoksi langsung mengambil racun bawaannya, yang lebih serius daripada membelah tubuhnya menjadi dua. Namun, King Tian Piton terkejut oleh kenyataan bahwa Surwoksi mampu menyerap dan menaklukkan racun jantung bawaannya dalam sekejap. Dengan kata lain, racun yang dimurnikan dalam tubuh orang di depannya adalah penguasa segala racun. Jika tidak,
Akan mustahil untuk dengan mudah menaklukkan racun yang telah susah payah dipadatkannya selama ratusan ribu tahun. Meskipun racun di dalam hatinya diserap oleh Surwoksi, ular piton King Tian masih memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Melihat lonjakan kekuatan dalam diri Surwoksi, King Tian Piton menyimpulkan bahwa Surwoksi hanya fokus berlatih sihir racun. Dia pandai menggunakan racun, tetapi tidak pandai dalam pertarungan fisik. Dengan hanya 6,3 juta Fierce Tiger Power, dia dapat dengan mudah menghancurkan Surwoksi hingga berkeping-keping dengan satu telapak tangan. Ular piton King Tian yang telah berubah wujud menjadi manusia pun bergerak dan meninju kepala Surwoksi. Hanya dengan satu pukulan, kepala Surwoksi akan hancur berkeping-keping menjadi semangka busuk. Pukulan ini mengandung kekuatan 130 juta harimau ganas, yang jauh melampaui apa yang dapat ditahan Surwoksi. Pada saat ini, tiba-tiba dua aura keluar dari antara alis Surwoksi. Aura Naga Yang dan Yin Phoenix, tiba-tiba meledak untuk membasmi. Selama periode ini, Long Hua dan Feng Hua ditempatkan oleh Surwoksi di kuil suci Tongtian untuk dipelihara. Mereka memperoleh seni Tao yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan mereka meningkat pesat. Mereka membuat kemajuan besar setiap hari dan keduanya telah menerobos ke alam orang suci yang tak berharga. Anda harus tahu bahwa pil pemecah suci naga dan Phoenix Yin yang asli dibuat dengan mengumpulkan saripati kehidupan naga suci 9 langit dan Phoenix suci 9 langit, lalu menyempurnakannya dengan kebijaksanaan dan pemahaman agung dari orang suci Yin yang tentang sihir Yin Yang. Ia sangat murni dan sangat kuat. Mereka tidak seperti para kultivator manusia, ibel, dan monster yang memiliki banyak belenggu bawaan. Seolah-olah mereka dilahirkan untuk berlatih. Sesungguhnya, menyempurnakannya akan meningkatkan kultivasi seseorang. Itu memang ada murni untuk budidaya. Pada saat ini, Long Hua sedang memegang artefak kelas atas kesalehan dan integritas keluarga Dong melilit tubuhnya, dan aura bakti menyebar. Surwoksi memberinya dan Feng Hua kesempatan untuk dilahirkan kembali, dan dia menjadi tuan mereka, sama seperti orang tua mereka. Pada saat ini, Long Hua melindungi Surwoksi dengan bakti yang paling besar, dan sepenuhnya menyatu dengan bakti dan integritas keluarga Dong, sepenuhnya meletus dengan kekuatan bakti dan integritas keluarga Dong. Feng Hua juga memegang artefak tingkat atas pedang kupu-kupu meteor di tangannya. Kedua pedang itu dipadukan, selama berada di kuil Tongtian, Long Hua dan Feng Hua memahami Dao Agung. Keduanya memiliki hubungan spiritual, keinginan menyatu, dan sangat sayang serta mencintai satu sama lain. Mereka dikenali oleh pedang kupu-kupu meteor, dan sekarang setelah mereka menggunakannya, pedang kupu-kupu meteor sepenuhnya digunakan dengan baik. Dari masa lalu, Long Hua dan Feng Hua saling mengandalkan dan mendukung satu sama lain, dapat dilihat bahwa ada persahabatan di antara mereka. Saat bayi naga dan bayi Phoenix muncul, mereka segera mengejutkan ular piton langit biru dan Hong Jinge yang panik. Ternyata itu adalah naga suci 9 surga dan Phoenix suci 9 surga. Dua artefak tertinggi muncul sekaligus. Begitu pikiran ini terlintas di benak King Tianmang, dia tiba-tiba merasakan bahaya besar dan hampir menyerahkan tubuhnya pada saat pertama. Jiwa sejatinya yang besar keluar dari tubuhnya. Hampir pada saat roh sejati King Tianmang meninggalkan tubuhnya langsung hancur berkeping-keping oleh serangan gabungan Long Hua dan Feng Hua. Meskipun demikian, dia tidak merasakan sedikit pun sakit hati. Sebaliknya, dia berteriak dengan penuh kegembiraan. Kakak laki-laki kedua, tolong cepat keluar. Ada dua artefak tertinggi. Selama kita mendapatkan dua artefak tertinggi ini, surga gua emas dan perak kita akan mendominasi dunia dan dapat dengan mudah menekan Santo Ibel Tathagata. Dengan raungan ular piton langit biru, cahaya emas dan perak yang terjalin di puncak gua surga emas dan perak tiba-tiba menjadi lebih terang, dan area dalam radius 500.000 mil dipenuhi dengan dua warna emas dan perak. Dua pria yang sangat kekar berjalan keluar dari warna emas dan hitam yang tak berujung. Salah satu dari mereka terbungkus baju besi emas di sekujur tubuhnya, dengan tanduk emas panjang di kepalanya. Yang satu lagi terbungkus baju besi perak di sekujur tubuhnya, dengan tanduk perak panjang di kepalanya. Kedua pria ini adalah penguasa gua surga emas dan perak, Santo Ibel bertanduk emas, dan Santo Ibel bertanduk perak. Ketika Golden Hornet Demon Saint dan Silver Hornet Demon Saint keluar, Blue Sky Python terkejut dan berkata dengan cepat. Kakak kedua, tubuhku telah dihancurkan oleh kedua anak kecil ini. Itu sudah tepat. Kau dapat membantuku memusnahkan kecerdasan anak naga itu. Tubuhnya sangat murni. Selama aku dapat mengambil alih tubuhnya dan terinfeksi dengan napas naga suci 9 surga, kekuatanku pasti akan meningkat drastis. Hong Jin, kau telah menemukan mereka kali ini, yang merupakan pencapaian yang luar biasa.
Tubuhmu telah dihancurkan, jadi tubuh anak Phoenix ini adalah milikmu. Anda harus tahu bahwa bayi naga dan bayi Phoenix mengandung aura naga suci 9 langit dan Phoenix suci 9 langit, dan mengandung kekuatan tak terbatas, yang sangat murni. Tidak heran jika ular piton King Tian begitu bersemangat. Su Ruoxi tahu bahwa tidak ada cara untuk melarikan diri kali ini. Tak peduli apapun, Santo Ibel bertanduk emas dan Santo Ibel bertanduk perak keduanya adalah orang suci yang telah melalui 5 kesengsaraan. Kecuali kuil suci Tong Tian dipanggil, itu tidak akan membantu. Lagi pula, jurang antara keduanya terlalu besar. Setelah menembus vena racun bumi, rasa sakit di tubuh Su Ruoxie berangsur-angsur mereda. Menghadapi musuh yang kuat, Su Ruoxie tetap sangat tenang. Wu Xinzi memiliki ekspresi ganas di wajahnya, dan tiangan Rasomon di tangannya siap digunakan dengan kekuatan penuh pada kesempatan pertama. Turunkan aku. Jika saat ini aku masih membutuhkanmu untuk melindungiku, aku tidak layak menjadi gadis suci Chong Su Dao. Lai Qingluan menghela nafas perlahan, melepaskan leher Su Ruoxie, dan berkata dengan lembut. Aku akan menggunakan kemampuan teleportasiku yang hebat untuk memindahkanmu pergi sebentar lagi. Larilah sejauh yang kau bisa. Jantung Su Ruoxie berdebar kencang, dan dia berkata dengan suara yang dalam. Aku tidak akan membiarkanmu melindungi kami, jangan khawatir, karena aku berani datang ke sini, aku cukup percaya diri untuk mundur dengan aman. Selain itu, metode teleportasimu adalah teleportasi kehampaan. Kehampaan di sini sangat berbahaya, aku khawatir teleportasi kehampaanmu sama sekali tidak akan efektif di sini. Lai Qingluan baru teringat saat ini, dan raut wajahnya menjadi sangat jelek. Hahaha, nada bicara yang besar sekali. Lelaki besar yang terbungkus baju besi perak itu tertawa keras. Suatu kekuatan besar dan mengerikan melonjak dari tubuhnya. Bahkan tawanya membuat Su Ruoxie dan kelompoknya merasa mati rasa. Di mata Silver Hornet Demon Saint ini, Su Ruoxie dan kelompoknya seperti semut, jadi mereka tidak terburu-buru untuk menghadapinya. Sebaliknya, mereka memandang Long Hua dan Feng Hua dan memuji mereka dengan decak lidah. Seperti yang diharapkan dari senjata dewa kelas atas, kekuatannya memang sangat kuat. Su Ruoxie tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir ketika dia melihat bahwa Santo Ibel bertanduk perak mendambakan integritas anak keluarga Dong dan pedang kupu-kupu meteor. Pedang ketulusan keluarga Dong harus memiliki hati bakti yang dapat menggerakkan langit dan bumi sebelum dapat mengerahkan kekuatan terbesarnya. Pedang kupu-kupu meteor membutuhkan sepasang pria dan wanita yang penuh gairah yang mengorbankan diri mereka demi cinta, saling mengandalkan, dan saling melengkapi sebelum dapat digunakan secara bebas untuk membasmi para dewa dan orang suci serta menghancurkan segalanya. Kau ingin mendapatkan kedua artefak tertinggi ini bahkan jika kau berhasil, kau tidak akan bisa mendapatkan esensinya. Sang Ibel bertanduk emas mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Memang, aku belum pernah merasakan bakti-bakti yang begitu besar, dan aku belum pernah melihat suasana kasih sayang yang tak tergoyahkan seperti ini. Dan saat kau berbicara, kau memberi orang rasa percaya yang besar. Ini seharusnya menjadi apa yang disebut kata-kata pria sejati saat umat manusia telah berkultivasi ke tingkat tertentu. Kita telah terperangkap di wilayah kekacauan 10.000 Ibel ini terlalu lama, dan pemahaman kita tentang umat manusia telah menjadi sangat kabur. Setelah jeda sejenak, Santo Ibel bertanduk emas mengganti topik pembicaraan dan berkata dengan senyum sinis. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan esensi dari dua artefak kelas atas ini, kita dapat menghancurkannya dan mengambil bahan untuk memurnikannya. Ini akan memungkinkan artefak kelas atas kita untuk secara langsung mengatasi rintangan dan mencapai tingkat artefak kelas atas. Apakah menurutmu ini mungkin? Mendengar perkataan Santo Ibel bertanduk emas, integritas anak keluarga Dong dan pedang kupu-kupu meteor bergetar hebat, seakan siap mengeluarkan kekuatan yang lebih besar untuk melakukan serangan balik kapan saja. Baiklah, mari kita coba. Pejabat berbakti dan tidak korupsi keluarga Dong telah menggabungkan ide-ide dari orang suci berbakti Dong Yong, dan pedang kupu-kupu meteor telah menggabungkan ide-ide dari Sub-Sage Liangshan dan Sub-Sage Zuying. Aku tidak tahu apakah ledakan diri dari dua artefak kelas atas dapat menyebabkan kultivasimu maju atau mundur. Bocah naga, bocah Phoenix, matilah bersama mereka. Su Ruoxie berteriak, dan secercah tekad muncul dari mata si bocah naga dan si bocah Phoenix. Wajah Golden Hornet Demon Saint dan Silver Hornet Demon Saint berubah drastis. Mereka tidak menyangka bahwa pria di hadapan mereka akan begitu tegas membiarkan Saripati seumur hidup Naga Suci 9 Surga dan Phoenix Suci 9 Surga menggerakkan dua artefak tingkat atas menuju penghancuran diri. Dia sangat tegas dalam membasmi.
Orang yang telah berkultivasi hingga ke tingkatan mereka secara alami tahu bahwa tanpa berkultivasi hingga ke kekuatan seorang Santo Empat Kesengsaraan, mustahil dapat memurnikan artefak tingkat atas, apalagi menyatukan pikiran seorang Santo atau Sub-Santo. Peledakan diri dari dua artefak tingkat atas akan melukai serius Santo Ibel bertanduk emas dan Santo Ibel bertanduk perak jika mereka tidak mati. Ambil contoh kuil surga karya Suruosie. Peledakan diri dari kerangka 5 orang suci bela diri 5 elemen di dalamnya sudah cukup untuk menghancurkannya hingga berkeping-keping, kecuali mereka berlatih hingga mencapai alam orang suci 12 kesengsaraan. Tentu saja, kuil surga Suruoksi tidak dapat diukur dengan akal sehat. Tepat saat Longhua dan Feng Hua menyerbu maju, Santo Ibel bertanduk emas dan Santo Ibel bertanduk perak dengan cepat mundur 100.000 mil. Tanpa diduga, Longhua dan Feng Hua mengaktifkan dua senjata dewa tingkat atas, yang berubah menjadi garis-garis hitam dan putih, dan menyapu Suruosie dan ketiga temannya, melarikan diri menuju ke arah makam suci 10.000 Ibel. Setelah melihat pemandangan ini, Santo Ibel bertanduk emas dan Santo Ibel bertanduk perak tersadar dan menyadari bahwa mereka telah tertipu. Untuk sesaat, mereka menjadi geram dan kedua orang suci pemurni 5 kesengsaraan berubah wujud menjadi aliran cahaya keemasan dan perak dan menyerbu untuk membasmi. Karena Longhua dan Feng Hua baru saja mencapai tingkat Sein halus, kecepatan mereka jauh lebih lambat dibandingkan dengan Golden Hornet Demon Sein dan Silver Hornet Demon Sein dan mereka segera menyusul. Suruosie membentuk seni penyihir waktu di tangannya, menjentikkan segel jarinya, dan tiba-tiba membukanya. Jentikan jari. Segala sesuatu dalam radius 55.000 mil diam. Lai Qingluan tampak terkejut, inilah pengendalian aliran waktu, ia dapat mengendalikan waktu musuh dan membuat segalanya diam dalam sekejap jari. Orang suci Ibel bertanduk emas dan orang suci Ibel bertanduk perak tidak seperti orang suci agung kera perang yang telah berkultivasi ke tingkat orang suci agung dan sangat memahami pengendalian waktu, mereka dapat menggunakan 1/10 dari momen yang dikerahkan Suruosie untuk langsung mematahkan cara Suruosie. Santo Ibel bertanduk emas dan Santo Ibel bertanduk perak yang hendak menyusul tiba-tiba merasa seolah segalanya telah berhenti. Ketika mereka sadar, mereka menemukan Suruoksi dan kelompoknya telah pergi. Kedua orang suci Ibel itu sangat marah sesaat, dan mengikuti aroma itu untuk mengejar mereka. Ketika kedua orang suci Ibel itu berada 55.000 mil jauhnya dari Suruosie, Suruosie tiba-tiba mendesak lagi. Jentikan jari. Dalam sekejap mata, dia melarikan diri. Pertama kali dia marah, kedua kalinya kedua orang suci Ibel itu merasa amat terkejut. Sepertinya dia seharusnya mengerahkan semacam kendali atas aliran waktu. Ini hanyalah kekuatan magis seorang suci. Kita harus menangkap bocah ini. Selama kita menangkapnya, kita dapat merebut kekuatan magisnya dan memusnahkannya sebelum dia dewasa sepenuhnya. Dengan begitu, kita akan menjadi penguasa mutlak wilayah kekacauan 10.000 Ibel ini. Benar sekali. Aku tidak menyangka ras manusia sekuat itu akan datang kali ini. Kita harus menangkap mereka. Dengan kekuatannya, aku khawatir metode ini tidak dapat digunakan berkali-kali. Kedua orang suci Ibel itu dipenuhi dengan kebencian, tetapi pada saat yang sama mereka sangat bersemangat, karena menurut mereka, hanya masalah waktu untuk menangkap Suruoksi dan kelompoknya. Suruosie menggunakan teknik jentikan jari 2 kali berturut-turut, wajahnya menjadi pucat. Benar saja, menggunakan semuanya sekaligus untuk melawan kekuatan dahsyat dari dua orang suci pemurni 5 kesengsaraan merupakan beban yang sangat berat bagiku. 2 kali lipat sudah menjadi batasku. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, energi yang besar bangkit, dan pada tengah malam, yang meningkat, dan malapetaka besar di awal musim panas pun tiba. Awal musim panas merupakan ambang batas besar bagi dewa yang untuk melewati 3 kesengsaraan. Selama dia bisa melewatinya, kekuatan Suruosie akan dapat meroket dan pulih ke kekuatan puncaknya. Saat itu, tidak akan menjadi masalah untuk melakukan jentikan jari beberapa kali lagi, dan ia akan dapat memperoleh lebih banyak kesempatan. Dari dasar seluruh domain kekacauan 10.000 setan, sejumlah besar energi yang bangkit dan bercampur dengan energi yin antara langit dan bumi, memelihara vitalitas tanpa akhir. Pada saat ini, bunga, tanaman, dan pohon yang tak terhitung jumlahnya di seluruh domain kekacauan 10.000 setan tumbuh dengan sangat cepat pada saat ini, yang disebabkan oleh vitalitas yang tercipta dari perpaduan energi yang dan yin yang dipancarkan oleh bencana yang awal musim panas. Yang disebut awal musim panas, 2 kata awal musim panas dapat mengungkapkan arti sebenarnya. Kata, awal, berarti segala sesuatu berdiri tegak, bumi adalah akarnya, bumi adalah vitalitasnya. Musim panas adalah waktu ketika energi yang paling kuat, dan kata awal musim panas berarti awal musim panas,
yang merupakan konsepsi artistik dari salah satu dari tiga kesengsaraan yang meletakkan dasar bagi energi yang puncak dan terkuat dalam tubuh di masa mendatang. Darah di tubuh Surwoksi dan Wu Xinzi mendidih, dan semua vitalitas dalam jarak puluhan ribu mil mengalir ke tubuh mereka dengan panik. Kekuatan mereka berdua membengkak dalam sekejap. Ketika langit dan bumi bertemu, semua hal berkembang. Mata Surwosie tiba-tiba memancarkan dua sinar cahaya tajam, dan dia berteriak. Naga dan Phoenix, terbanglah ke aliran sungai pegunungan. Kesengsaraan yang di awal musim panas tidak harus menjadi kesengsaraan Yin di Qingming. Semakin rendah Anda melangkah, semakin kuat vitalitasnya. Langit dan bumi mulai bertemu, dan semua hal berkembang. Bumi adalah akar dari semua hal. Setiap orang perlu menginjakan kaki di bumi dan berakar. Surwosie langsung memahami misteri besar awal kesengsaraan musim panas yang membuat Lai Qingluan mengaguminya di dalam hatinya. Ketika Longhua dan Feng Hua mendengar kata-kata Surwoksi, mereka menggulung benang sutra hitam dan putih tanpa berkata apa-apa dan dengan cepat jatuh menuju aliran sungai pegunungan yang tak berdasar. Surwoksi tidak menghentikan pekerjaannya dan segera menggunakan kekuatan gaibnya untuk merasakan energi abadi langit dan bumi. Hampir pada saat yang sama, Lai Qingluan merasa seolah-olah sekelompok orang itu benar-benar telah menyatu dengan dunia. Bahkan orang suci Ibel bertanduk emas dan orang suci Ibel bertanduk perak yang telah berkultivasi hingga tingkat orang suci 5 kesengsaraan tidak akan mampu menyadari mereka. Tepat saat Surwosie menggunakan kekuatan sihirnya yang besar untuk menyatukan kelompok itu ke dalam energi abadi langit dan bumi, Dragon Boy dan Phoenix Boy juga menarik kembali cahaya yang dilepaskan oleh senjata sihir mereka pada saat yang sama. Kelompok itu jatuh ke lembah yang dalam dan gelap. Dengan setiap tetes kekuatan, Surwosie merasakan sensasi yang sangat panas di tubuhnya, seolah-olah api yang tak terhitung jumlahnya membakar tubuhnya. Dia dipenuhi dengan rasa sakit yang hebat, seolah-olah dia sedang disiksa sampai mati. Bukan hanya kulit permukaannya saja yang terpotong, tetapi juga andalamnya, urat, tulang, DCB. Untungnya, Surwosie adalah orang yang memiliki tekad yang besar, kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa berlatih seni penyihir Xingtian ke tingkat seperti itu. Kekuatan unik dari istilah matahari yang berasal dari awal kesengsaraan yang musim panas terus-menerus melembutkan tubuh Surwosie, yang mirip dengan seni penyihir Xingtian. Surwoksi hanya merasakan tubuhnya menjadi semakin kuat. Segala sesuatu di dalam tubuhnya tampaknya telah dibersihkan lagi, menjadi lebih murni dan kuat. Saat ia turun lebih dalam, vitalitas yang dihasilkan oleh awal kesengsaraan musim panas yang meledak dari bumi menjadi lebih kuat, seolah-olah sama seperti hari ketika ia selamat dari kesengsaraan Qingming Yin. Surwoksi merasa seakan-akan sekelilingnya adalah pasta kental, dan tubuhnya sedang ditempa oleh kekuatan istilah matahari, dengan gila-gilaan menyerap dan menampung vitalitas langit dan bumi ini. Kekuatan Surwoksi juga meroket pada saat ini. Sumber roh yang di dalam tubuhnya berdetak, berkembang, dan menyebar liar, dan kekuatannya langsung meroket. 6.400.000 kekuatan harimau yang ganas. 6,5 juta Fierce Tiger Power. 6.600.000 kekuatan harimau yang ganas. Petik 2, 8 juta kekuatan harimau. Melihat kekuatan Surwoksi meluas seperti ini, bahkan mata Lai Qingluan pun tak kuasa menahan diri untuk berkedut liar. Itu sungguh mengerikan. Setelah berlatih Yin dan Yang selama 3 kesengsaraan, dia benar-benar mencapai kekuatan 8 juta harimau ganas. Sebelum Lai Qingluan sempat tersadar, dia tiba-tiba merasakan bahwa esensi spiritual yang dalam tubuh Surwoksi dan esensi spiritual Yin-nya saling tarik-menarik dan menyatu, memberi orang perasaan harmoni yang tak tertandingi dan penuh dengan vitalitas tak terbatas. Kekuatan yang tampaknya akan terhenti, melonjak lagi. 8.100.000 kekuatan harimau yang ganas. 8.200.000 kekuatan harimau yang ganas. 8.300.000 kekuatan harimau yang ganas. Bahasa Indonesia. Petik 2, 9 juta kekuatan harimau. Ketika mencapai kekuatan 9 juta harimau ganas, akhirnya berhenti, dan Lai Qingluan benar-benar terdiam. Surwoksi merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan vitalitas tak terbatas. Prinsip yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi diintegrasikan ke dalam lautan kesadarannya. Yin dan Yang selaras dan menyatu. Keadaan harmonis semacam ini, konsepsi artistik yang saling melengkapi semacam ini, membuat tubuhnya mencapai puncak. Awalnya, Surwosie telah mengolah Zuan Shen Ruotian hingga puncak alam bintang 4. Pada saat ini, dia langsung menerobos ke alam bintang 5. Ibel suci bertanduk emas dan Ibel suci bertanduk perak telah kehilangan jejak Surwosie dan kelompoknya, dan melayang di langit tidak jauh dari sana.
Kekuatan sihir aneh macam apa yang dimiliki anak ini mengerikan sekali. Sayang sekali dia bisa lolos. Kita baru saja ceroboh. Jika kita mengaktifkan cahaya suci gua surga bersama-sama, Liang tidak akan bisa melarikan diri. Akan tetapi, pada saat ini, terdengar ledakan keras, dan kekuatan dahsyat meletus dari dasar lembah tak jauh dari Santo Ibel bertanduk emas dan Santo Ibel bertanduk perak. Itu dia. Wah, dia telah mengembangkan yin dan yang dan selamat dari kesengsaraan yang di awal musim panas. Kekuatannya telah meroket. Kita tidak boleh membiarkannya tumbuh. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menekannya di masa depan dan dia akan datang untuk membalas dendam pada kita. Melihat Surwoksi tidak melarikan diri tetapi bersembunyi, kedua orang suci Ibel itu sangat gembira. Surwosie menerobos ke alam bintang 5 tubuh seperti langit dan merasakan transformasi baru. Dia akhirnya berhasil menembus ranah tubuh itu seperti bumi. Jika tubuh bagaikan bumi membuat Surwosie menyadari bahwa ia sanggup menanggung bumi, berbudi luhur dan menanggung segalanya, serta sekeras dan seberat bumi, maka tubuh bagaikan langit membuat Surwosie seperti langit, memeluk bumi, terus-menerus berusaha untuk memperbaiki diri, dan mengubah segalanya. Lai Qingluan awalnya mengira kekuatan Surwoksi akan berakhir secara tiba-tiba pada level 9 juta kekuatan harimau ganas, tetapi dia tidak menyangka bahwa tubuh Surwoksi sepertinya telah menembus semacam batas, yang memungkinkan kekuatannya sekali lagi meningkat dari 9 juta kekuatan harimau ganas langsung ke level 10 juta kekuatan harimau ganas. Ini benar-benar mengejutkan Lai Qingluan. Seseorang yang telah mencapai 3 kesengsaraan dengan mempraktikkan yin dan yang memiliki kekuatan 10 juta harimau ganas. Ini sungguh kehidupan yang tidak manusiawi. Surwosie kini telah melangkah ke alam dewa kuno. Setelah menerobos ke alam bintang 5 tubuh sekuat langit, Surwosie yang awalnya merasa tubuhnya yang hendak jenuh tiba-tiba menjadi luas, seolah-olah dapat menampung lebih banyak kekuatan. Namun, pada saat ini, para pengejar datang, dan seberkas cahaya suci langsung menerangi Surwosie dan kelompoknya. Surwosie sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Dia mengeluarkan tongkat waktu. Saat Surwosie melantunkan mantra, kekuatan waktu yang mengerikan meledak dari tongkat kayu hitam pekat ini. Jentikan jari. Seketika, Longhua dan Fenghua memanfaatkan kesempatan ini, mengaktifkan benang sutra hitam dan putih, lalu melarikan diri bersama Surwoksi dan kelompoknya, menerobos udara ke arah makam suci 10.000 setan tanpa henti sama sekali. Sepanjang perjalanan, kekuatan Surwoksi masih dengan gila-gilaan menyerap vitalitas langit dan bumi yang langka ini. 1.100.000 kekuatan harimau yang ganas. 100-200.000 kekuatan harimau yang ganas. 1.300.000 kekuatan harimau yang ganas. Petik 2, 11 juta kekuatan harimau. Kekuatannya mencapai 11 juta harimau ganas, lalu berhenti tiba-tiba. Ini bukan karena kekuatan Surwosie mampu menampung kejenuhan vitalitas sepotong langit dan bumi ini, tetapi karena ada 2 orang suci Ibel yang mengejarnya dari belakang. Mereka terbang tinggi ke langit lagi, dan vitalitas yang terpancar dari kekuatan awal musim panas telah menjadi sangat tipis sehingga bisa diabaikan. Hanya dengan tenggelam ke dalam tanah lagi mereka dapat memperoleh kekuatan penuh. Oh tidak, mereka menggunakan cara aneh untuk meninggalkan jejak napas pada kita. Kali ini, bahkan jika kita menyatu dengan energi abadi surga dan bumi, itu akan terdeteksi. Kedua orang suci Ibel itu mengejar mereka lagi. Lai Qingluan, yang sangat menyadari hal ini, dengan cepat menunjukkan keseriusan masalah ini. Surwosie secara alami juga merasakan ada jejak aura yang tertinggal di tubuhnya, tetapi dia tidak dapat menghilangkannya apapun yang terjadi. Memegang tongkat penyihir waktu, dan dengan kekuatannya yang meningkat, dia hanya bisa melakukan jentikan satu jari paling banyak 6 kali. Saat keduanya saling mengejar, Surwosie mengaktifkan finger snap 6 kali berturut-turut, tetapi dia kehabisan tenaga. Dia berubah dari kondisi puncaknya menjadi wajah pucat, dan dia hampir muntah darah. Sekarang dia terbang keluar dari wilayah gua surga emas dan perak, tetapi masih ada jarak yang jauh untuk mencapai makam suci 10.000 setan. Teman-teman, untungnya kita mengaktifkan cahaya suci gua surga segera setelah kita bertemu tadi, jadi kita bisa melihat semuanya. Kalau tidak, aku khawatir kita akan kehilangan jejak mereka lagi. Hahaha, aku bilang dia tidak bisa menggunakan kekuatan sihir ini terlalu sering. Sepertinya mereka tidak bisa melakukannya lagi. Melihat Surwoksi dan kelompoknya semakin dekat, Silver Hornet Demon Saint tak dapat menahan tawa, menyapu kesuraman karena terhalang entah kenapa sebelumnya. Namun, pada saat ini, Wu Xinzi berdiri dan berkata dengan suara yang dalam. Kamu mencari kematian lagi,
Wu Xinzi mengambil tiangan Rashomon di tangannya dan membuat segel tangan transformasi ke-6 dari 36 transformasi tiangan mengguncang gunung dan mengguncang bumi. Saya melihat tiangan Rashomon langsung menghancurkan ruang hampa itu. Saat hendak membuka kekosongan, wajah Lai Qingluan berubah drastis. Dia tidak tahu tentang tiangan Rashomon milik Wu Xinzi, senjata ajaib yang dapat merobek ruang hampa dan membuka kehampaan, tetapi ketika dia menemukannya, sudah terlambat. Saat kekosongan itu terbuka, aura mengerikan tiba-tiba muncul dan membuat kedua Santo Ibel bertanduk perak dan Santo Ibel bertanduk emas, ketakutan luar biasa hingga wajah mereka berubah pucat. Kekosongan dalam radius 3000 mil runtuh seketika, memperlihatkan area luas berisi daging dan darah yang tak berujung, dan aura berdarah besar bergulung ke arah mereka. Dua orang Santo Ibel, Silver Hornet Demon Saint dan Golden Hornet Demon Saint, merupakan yang pertama terkena serangan, dan langsung tertelan dalam sekejap, berubah menjadi abu. Su Ruoxi dan kelompoknya tentu saja tidak kebal. Tiba-tiba, mereka juga langsung ditelan oleh sejumlah besar energi dan darah ini. Tekanan yang mengerikan itu membuat Lai Qingluan pingsan. Tiangan Rashomon milik Wu Xinzi awalnya digunakan untuk membuka kekosongan. Bila dipadukan dengan tiangan 36 Changes of the Mysterious Art, dapat memunculkan cara yang tak terhitung jumlahnya di dalam kehampaan untuk melawan musuh. Tentu saja, ada juga banyak efek magisnya. Namun, Wu Xinzi tidak mempraktikkan tiangan 36 perubahan seni misterius dengan sempurna, yang mengakibatkan dia mampu memanggil kekosongan yang sesuai dengan ruang hampa. Akan tetapi, kekosongan yang berhubungan dengan domain kekacauan 10.000 Ibel telah lama diolah menjadi dunianya sendiri oleh Santo Ibel 10.000 Ibel. Bagaimana mungkin Wu Xinzi dapat memanggil kemampuannya? Kalau kita melihat keluar kehampaan, kita bisa melihat Wu Xinzi memanggil sebuah meteorit raksasa berukuran 3000 mil yang langsung menghantam sebuah planet besar misterius, mengguncang planet besar itu seakan-akan hendak runtuh. 740.